Soalnya ada itu apa? Bang Spekol, suaranya di apa namanya? Mohon maaf, suaranya Bang Spekol dibesarkan sedikit, Bang. Oke, ya. Ya, Ya, gimana, Bang? oke mantap, Bang. Ya lanjut, Abang. Oh, begitu ya, Bang, penjelasannya. Iya, maksudnya kalau menurut saya dia kan sebagai dia kan Allah, maksudnya Maha Besar. Tapi dia bersolawat itu kan sama dengan berdoa. Kenapa dia berdoa kepada umatnya, Nabi, utusannya, ya kan? Bang, Ya itu. udah saya jelaskan. Solawatnya Nabi, gini bang. Dalam ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran, ada lafadz yang mustarok. Lafadz mustarok itu apa? Satu kalimat bermakna berbeda-beda. Contohnya roh. Roh itu bisa bermakna roh jasad. Yasalunaka anir ruh. Itu bermakna roh jasad, nyawa ini. Ada yang bermakna Jibril. Fa'arsalna ilaiha ruhana, ruh. Maryam 17. Ya. 71 apa 17? Oh 17. Ya. Di situ bermakna Jibril, roh itu. Kadang-kadang bermakna Al-Quran. Yanzilul malaikatu birruh. Malaikat turun membawa ruh, yaitu Al-Quran. Sama dengan solawat. Solawat itu bukan selalu bermakna solat, solawat, doa. Tidak harus bermakna itu. Makanya solawatnya Allah bermakna rahmat. Memberi rahmat. Allah bersolawat, Allah mencurahkan rahmat kepada Muhammad. Gitu. Ya. Yang lucu tuh Bible kamu, Bang. Ya. Allah yang diselawatin. Bukan. Coba baca Wahyu 7 ayat 10. Baca di situ. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah. Jadi Tuhan yang diselamatkan. Coba baca Wahyu 7 ayat 10. Ya. Kitab abang yang aneh itu. Masa Tuhan diselawatin? Kan salawat itu kesejahteraan. Coba Bapak Jul kalau udah percaya baca coba. Wahyu 7 10. Iya, Wahyu 7 ayat 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah. Ya, Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan Di atas saya lagi. domba. Kan tak sopan. ya mantap mantap. Gimana, Bang Spekol? Ya, ini Bang menjelaskan mereka Apa itu? berseru atau berdoa agar supaya selamat. Siapa itu, Bang, yang selamat? Maksudnya ini umatnya. Bang, kalau gini Bang ya, bahaya kalau dimaknai supaya selamat, berarti manusia yang abang Tuhan kan, kami selawatin juga. Ya, AS, alaihi salam, baginya keselamatan. Bukan itu Bang, sebenarnya makna sholawat kepada para nabi itu, kita yang perlu itu. Kalau nabi Bang, tidak usah diselawatin, tidak butuh. Tetap dia masuk surga. Tapi kita sebagai umatnya disuruh berselawat kepada Allah, kepada semua para nabi, karena para nabi ini makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Ibaratkan gini Bang, Presiden Prabowo dilantik menjadi presiden. Lalu saya mengatakan, selamat ya Bapak, hari ini Bapak dilantik. Ini kan saya sebagai rakyat yang baik mengatakan itu. Kalau Bapak Prabowo tidak butuh itu. Tanpa kita mengucapkan selamat, tetap presiden yang sudah dilantik kok. Tapi kita ini loh sebagai rakyat ini loh. Sama seperti para nabi. Tidak usah diselawatin, selamat. Tapi kita ini kembali ke kita. Selawat itu. Pahalanya kembali ke kita. Gitu loh. Betul. Ya, oke Bang. Saya bertanya lagi Bang. Ya, silakan. Iya, Bang Spekol. Iya, Langsung silakan, digas. Bang. Ada dalam Al-Quran menjelaskan bahwa tidak sholat dalam sehari satu kali saja 10.000 tahun di neraka. Di mana dalam Al-Quran coba ayatnya? Ya, Di ayat berapa, Pak? Saya ambil Quran ya. Tunggu ya. Sebentar ya. Saya ambil dulu, Pak. Saya ambil Quran dulu ya.
Nggak salah paham dia. Bukan kalau Quran itu. Yang ada itu gini, masalah kakum fi sakor, baru ada itu. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor? Sakor itu neraka bagi orang yang meninggalkan sholat. Lalu mereka mengatakan karena kami tidak sholat gitu. Di ayat berapa tadi Ustaz? Nah, kalau di neraka sakor itu bagi orang yang tidak sholat kan. Itu di ya. Al-Mudatsir itu ayat 4. Al-Mudatsir. Iya, maksudnya kira-kira perbuatan amal apa yang bisa menembusnya itu? Ya bertobat. Bertobat lah. Iya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Az-Zumar ayat 53. Kalau ada hambanya Allah, umatnya Nabi Muhammad, dosa apapun, ya silakan bertobat kepada Allah. Dosa apapun itu. Jangan wala tayasu min rohillah, jangan pernah putus asa kepada rahmatnya Allah. Sebesar apapun dosanya hambanya Allah, kalau dia mau bertobat, ingat, pemaafnya Allah lebih besar daripada dosa-dosanya seluruh makhluk ini. Nah, pertanyaannya mau apa enggak dia bertobat, gitu aja. Nah, itulah yang bedanya Pak. Kalau di kami percaya Yesus, sudah ada juru selamat. Ya salah, gak gitu. Kata Yesus mentuhankan Allah. Kalau dia berdosa, ya masuk neraka kalau udah tobat, kata Yesus. Ya, tapi itulah yang saya bilang tadi. Wah, baca Pak di dalam Bible ya, di dalam Bible. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundel, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, nah termasuk Kristen. Karena berhala itu sesuatu selain Allah. Iya. Penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api neraka. Iya, benar itu. Nah iya. Benar. Kalau tidak bertobat, kan Yesus ngajarin tobat. Sama. Ya. Cuman begini, kalau di agamanya Abang, maksudnya apakah Abang sudah tahu bisa menimbang yang lebih berat mana, dosa atau amal? Lah itu. Kalau kami hanya percaya saja sama Yesus, baru ikuti ajarannya itu. Nah, kamu salah Bang. Antara Quran dan Bible sama Bang, ditimbang. Mana ada datanya? Coba baca Al-Quran dulu ya. Al-Kahfi ayat 49. Wa wuti al-kitab fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana mali hadar kitab la yugadiru sugiratan wala kabiratan illa asaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yuzlimu rabbuka ahada. Ya. Jadi wala yudlimu. Jadi di situ nanti kita diberi kitab Bang. Ini loh catatan amal kamu selama kamu hidup. Ya, baik yang kecil atau yang besar. Kalau dalam nanti Bible, akan, dalam Bible. Oke, dalam ayat Bible Wahyu 20:12 baca Bang Jul. Ya. Bahwa catatan amal dihitung juga. Orang selamat mengikuti catatan itu. Wahyu 20:12 sampai 15. Coba baca. Wahyu 20 sampai Wahyu 20:12 sampai 15. Tunggu Ustaz, saya ambil HP satu lagi ya. Oke. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain. Ya. Yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di kitab-kitab itu. Mau besar mau kecil, ya, dipertanyakan, ini loh kitab kamu, perbuatan kamu, baik yang baik atau yang kecil yang besar, tercatat
Sama seperti Al-Quran tadi, wa wudi al-kitab fatara mujrimina musfikina, sama dengan itu. Iya benar. Wahyu berapa Ustaz tadi? 20:12. Oh, 20:12. Mantap. Bahasan bagus ini. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahtaku itu, lalu dibuka semua kitab. Mantap. Dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Sama. Ngeri ini Bang Spekol. Iya bang. Iya bang. Memang benar itu. Jadi pada saat akhir zaman nanti manusia itu terbagi 4 nanti. Orang benar yang sudah mati, dia dibangkitkan. Yang tidak percaya kepadanya tetap mati. Baru orang benar yang hidup diangkat dia, betul. Baru yang tidak percaya kepadanya tetap di dunia ini akan terima akibatnya dari malaikat itu yang menurut sangkakala. Kalau dari iman saya, Bang, itu yang terbagi 4. Berarti Pak, itu masing-masing mempertanggungjawabkan perbuatannya kan Pak ya? Iya, benar. Berarti enggak ada dong kata-kata dosa itu harus ditebus sama Tuhan kan? Begini Bang, maksudnya itulah yang saya bilang tadi, yang saya jelaskan. Kita jangan bahwa sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, baru kita berbuat semena-mena. Maksudnya Di mana datanya itu? Kalau percaya ke Yesus sebagai Tuhan itu selamat itu tidak ada dalam Bible. Yang ada itu kalau ingin selamat mentuhankan satu-satunya Allah yang benar dan percaya ke Yesus sebagai utusan. Yang ada itu ayatnya banyak. Kalau sebagai Tuhan, iman kepada Yesus sebagai Tuhan, satu ayat pun nggak ada itu. Hidup yang kekal mentuhankan Yesus itu. Yang apa itu Bang? Yang tadi gimana yang bilang nggak ada dalam Bible? Ada nggak kalau kamu ingin hidup yang kekal, imani aku sebagai Tuhan, ada nggak? Ada Bang. Ya silakan baca kalau ada. Silakan dibuka Bang Spekol dan dibacakan. Ya. Saya bantu dari sini. Di ayat berapa? Tahu. Ya. Tapi kalau yang dikatakan Ustadz Tata itu memang jelas ada ayatnya itu Pak di dalam Yohanes 17 ayat 3. Untuk memperoleh hidup yang kekal, ya percaya. Yohanes 5 lagi, Yohanes 5:24 juga. Yohanes 5 juga 24 Pak. Ini Pak. Ini Ya, Pak. di mana Pak? Yohanes 3 ayat 16. Oke. Coba. Coba baca. Oke, baik Tolong Pak, saya baca dibacakan. Pak ya. Ya. Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah Di akan situ cuma percaya doang, tidak dijelaskan percaya sebagai apa. Walaupun saya percaya. Ya. Coba baca Bang Jul. Ya, baik, saya baca ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Itu iya, bisa dibantah itu. Itu bisa dibantah itu Bang Spekol. Nah sekarang pertanyaannya percaya sebagai apa? Lihat Yesus ngaku siapa? Kalau anak Allah, iya wajar. Salomo disebut anak Allah. Orang bawa damai disebut anak Allah. Israel disebut anak Allah. Orang dibimbing roh Allah disebut anak Allah. Roman 8 itu. Nah sekarang, ya di situ sebagai Tuhan atau sebagai apa? Kan enggak kan cuma gini. Supaya orang percaya kepada dia. Nah sekarang Yesus ngaku apa? Aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Sebagai utusan.
Matius 15:24. Yang kedua sebagai nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, Yohanes 17:8. Tuhan yang benar Allah Bapa, Matius 11:25. Ini kan Islam selamat Islam. Banyak itu. Ada lagi Yohanes 10 ayat 28. Silakan. Ya, saya baca ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Oke. Ya. Di situ memberi hidup yang kekal kan? Ya. Nah sekarang caranya gimana caranya? Harus mengimani dia sebagai apa? Kembali ke Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, kan gitu. Maksudnya begini Bang, memang dibilang sebagai anak, tapi dia sebagai perantara untuk menuju ke surga. Ya sama, walaupun Islam Nabi Muhammad perantara. Andai kan tidak ada Nabi Muhammad, jangankan ke surga, nama surga aja tidak kenal saya. Kalau selain Yesus, tidak ada orang yang tahu jalan menuju surga. Loh, kata siapa? Islam tahu kok. Mentuhankan Allah. Mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dahulal jannah. Barang siapa yang mentuhankan Allah, Kata Bible. masuk surga. Begitu juga Yesus. Barang siapa yang mengenal satu-satunya Allah yang benar, memperoleh hidup yang kekal. Sama dengan Nabi Muhammad. Ya, tapi itu kata Bible yang ini. Nah yang salah itu Kristen. Wah nggak ada kok. Barang siapa yang mengakui aku sebagai Tuhan, masuk surga. Nggak ada datanya itu. Kalau cuma percaya, kalau percaya ke saya, maka masuk surga. Iyalah, percaya kepada dia sebagai apa? Utusan. Tuhan yang benar menurut dia siapa? Allah Bapa. Ini Ustaz. Ada Bang Ustaz. Bible, dia menyediakan tempat di surga. Ini Ustaz Tata. Ini di Bang Bang Spekol di sini ada di dalam Gimana, Bang? di dalam 1 Timotius 2 ya, nomor 5. Di sini tertulis karena hanya ada satu Allah dan hanya ada satu perantara kita dengan Allah, yaitu Kristus Yesus adalah manusia. Nah, itulah yang sebagai manusianya, Bang. Iya, Iya. tapi di sini tertulis, Pak, karena hanya ada satu Allah. Satu Allah, Pak. Iya. Dan hanya satu perantara. 1 Timotius berapa tadi, Bang? Ya, silakan Bapak buka di dalam 1 Timotius 2 nomor 5 versi yang TSI, Pak. Silakan Bapak buka. Iya, Kak. Karena Allah itu esa ya. Betul. Nah, karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Ya. Itulah yang. Ya, itulah maksudnya. Apa itu, Pak? Maksudnya itu gini loh Pak. Kenapa Tuhan pakai pelantara? Pakai pelantara Musa, Nabi Muhammad, Yesus. Karena Tuhan tidak mau turun sendiri ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Tuhan tidak mau dilihat. Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Sehingga supaya Tuhan kenal dia, ya dia mengutus pelantara. Musa, Nabi Muhammad, Yesus. Nanti 3 nabi ini memperkenalkan Tuhan tersebut. Kan gitu. Iya, Bang. Jadi mereka ini pelantara. Gitu. Kalau abang pelantara dijadikan Tuhan. Ibaratkan Bapak Jokowi, Bapak Presiden Prabowo mengutus Bang Jul ke Papua. Bang Jul ngomong, saya ini pelantara Bapak Prabowo, beliau udah bisa datang. Tiba-tiba Bang Jul yang dijadikan presiden, kan gak nyambung. Iya. Nggak, ini Bang, itu gimana ya menjelaskan? Iya, silakan Pas. Iya. Iya, silakan. Memang dia ada yang ayat mengatakan dia manusia dan ada ayat yang mengatakan dia Tuhan. Nah, yang mengatakan dia manusia itu dia berdoa, dia lapar. Itulah manusia, tapi manusia sejati, Ya. tidak berdosa. Masih manusia sejati. Saya. Jangan, Ini. jangan ngomong Ini ya. sejati kalau belum nikah.
Oh, bukan gitu, Bang. Ini Bang Spekol. Ya, Bang Spekol. bukan gitu, Bang. Ya, ya. Ini banyak sekali di depan saya ini data-data ini ya. Di sini ada banyak, Ya. di sini ada juga Quran ini. Mantap ini, Pak. Silakan, Pak. Silakan bertanya lagi sama Ustadz Tata. Nanti saya bantu cari dari sini kalau ada yang mau saya carikan. Silakan, Pak. Iya, ntar ya. Pria sejati. Jadi ini, Pak. Di mana dalam Al-Qur'an bahwa umatnya masuk ke Sofan ayat 30 Fusilat. ya, gimana, Mas? Fusilat ayat 30. Fusilat ayat ke-30. Coba baca Bang Jul. Siap. Biar cepat. Fusilat 30 baik. Baik. Kita buka ya, Pak ya, supaya Ya. kita buka dengan dia punya Arabnya ya. Al-Baqarah 25 sama Al-Baqarah 25, tapi Fusilat aja dulu. Iya. Innallazina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala Allah takhafu walla tahzanu wabbasiru bil jannati allati kuntum tu'aduna. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah dengan surga. kepadamu. Jannah. Jannah itu surga. Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Aduh, Ustaz tuh ini katanya. Ada Ustadz Sugih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini salah satunya Ustadz yang hafal Bible kedua ini. Aduh. Ke satu dia Saya Oh, ke satu. Oh, saya Ustadz yang ketiga. kedua. Masya Allah. Saya kelima, masih bawah saya. Saya no comment aja lah. Lanjut Ustadz. Ya, ada lagi, Bang. Ya, silakan. Ya, coba jelaskan itu Maryam 71. Ali apa? Itu baca sampai 72-nya. Jadi orang-orang seluruh manusia. Coba baca dari 69. Seluruh manusia nanti akan melewati sirat mustaqim. Siratul mustaqim itu jembatan. Lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada silet. Iya. Maka semua manusia bukan hanya Islam, semuanya akan melewati. Maka di situ tidak mungkin kan, mustahil bisa melewati itu. Karena bukan cuma panjangnya itu, aduh, udah ada sepanjang itu jembatannya. Yang kedua lebih kecil daripada rambut, kan mustahil lewat. Ya. Makanya di 72-nya ini yang penting. Yang bisa melewati cuma kehendak Allah. Allah hanya menyelamatkan, maksudnya apa? Yang bisa melewati ini cuma orang-orang bertakwa. Maksudnya apa? Allah hanya meloloskanlah melewati itu bagi orang yang bertakwa. 72-nya. Ya, Dan Allah hanya menyelamatkan orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Yang bisa melewati ini cuma orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Kalau oten dipastikan baru nginjak, aduh, langsung jatuh. Nginjak jatuh. ya, Bang David di mute dulu, Bang David sebentar. Ya, gimana Bang Smekol? Ya, oke, makasih. Baik, siapa Bang? Tapi itulah masing-masing, Bang. Kalau ini ya. Itu setara dengan Markus 9:49, Bang. Kata Yesus setiap orang akan dikarami dengan api, Bang. Api neraka itu. Waduh. Markus berapa Ustaz? Markus 9:49, coba. Markus. Itu kan berbicara tentang api neraka itu. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya tuh. Ya, kenapa Ya, betul. 71 itu kok ada neraka lewat di situ? Karena gini, di dalam tafsir itu dijelaskan memang neraka antara jembatan dengan neraka ini di bawah ribuan tahun nyampenya itu, gitu ya. Sehingga orang yang tidak bisa lewat pasti ke neraka. Jadi bukan melewati neraka, ada neraka kita lewat di tengah, bukan gitu. Jadi neraka di bawah, bahkan orang yang jatuh tuh ribuan tahun nyampenya. Makanya disebut
mendatangi melewati itu di situ maksudnya gitu. Ya, mantap. Ya, berarti itu sebuah perumpamaan ya. Ya enggak, memang semua manusia setelah dari mahsyar, amal-amalnya sudah ditentukan semuanya. Tadi kitab kehidupan sudah tadi dibacakan bahwa mereka tergantung amal-amalnya itu. Kan tadi sudah kita bahas. Ya, Maka setelah itu ya yang neraka tempatnya di neraka, yang surga tempatnya ke surga dengan cara lewat itu. Makanya di dalam hadis dijelaskan orang lewat sirat itu bermacam-macam. Ada yang seperti barpun, kilat, cering. Ada yang seperti cepatnya itu, seperti mata berkedip, ting, nyampe. Karena yang menyelamatkan Allah tergantung amal. Amalnya baik banget, ting, nyampe. Kalau amalnya, itu berarti amalnya, bahaya. Ini Muslim, yang Muslim. Kalau Kristen, kalau non Muslim, dipastikan udah usah gini-gini sudah. Paling lewat seakan-akan tak nginjak apa-apa langsung. Kan gitu ya. Bang Jul, kalau film kartun tuh kan gini. Lewat teng tuh berhenti. Hah? Tom and Jerry ya. Tom and Jerry, Ustadz. Iya, ini betul ini. Di Markus 9:49, karena setiap orang itu akan digarami dengan api, abangku. Api apa? Api neraka. Api sebelumnya tuh, api neraka. Api neraka. Betul, api neraka. Markus 9:49. Ternyata. ya, karena dibilang kita baca judulnya di atas, siapa yang menyesatkan orang tentang garam. Ya, maksudnya itu garam dunia ini. Coba baca dari pertama itu Bang, bisa dimengerti. Kalau cuma comot-comot ayat ya. Enggak, di sini ada catatan fullnya, Pak. Setiap orang akan digarami dengan api dalam satu dari dua cara, oleh nyala api siksaan dalam kehidupan ini yang datang kepada mereka gitu. Iya. Dan yang kedua ini dengan api neraka dalam kehidupan yang akan datang. Itu. Iya benar. Itu kan orang-orang yang menyesatkan maksudnya. Oh, setiap orang di situ, Pak. Setiap orang. Setiap orang ini, Pak. Setiap orang itu di situ. Nggak dipilih-pilih itu, setiap orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang akan digarami dengan api neraka itu. Betul. Iya maksudnya ini. Ya silakan ya. Setiap orang yang Ini David mau apa? David. David lah dulu. Mumpung masih dalam konteks tadi berbicara tentang bertakwa ya Bang ya. Bertakwa itu kalau boleh saya artikan itu artinya adalah taat kepada hukumnya Tuhan. Betul. Iya. Taat patuh kepada hukumnya Tuhan. Oke, artinya apakah ketaatan yang 90% kepada hukum Tuhan itu bisa dikatakan bertakwa? Hanya 90%. Masih bisa dikatakan bertakwa? Iya, intinya melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan. Oke. Nah sekarang tergantung kita yang tahu kan, kapan kita taat, kapan kita berdosa. Nggak gini Dan Bang. ingat, dan ada tobat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha penerima maaf. Enggak gini. Kalau dalam hukum negara ya Bang ya. Ketika Anda melanggar satu hukum negara, Anda tidak bisa dikatakan sebagai orang yang taat hukum. Satu saja Anda langgar, Anda dicap sebagai pelanggar hukum, bukan sebagai orang yang taat hukum. Setuju tidak? Ya makanya. Ya, artinya gini loh Bang. Ketika Anda melanggar satu hukum Tuhan, satu hukum Tuhan, apakah Anda bisa dicap sebagai orang yang bertakwa? Apakah seorang pelanggar hukum itu di saat yang sama dicap sebagai seorang yang bertakwa? Tidak bisa. Ya makanya, kan tadi sudah dibahas bagaimana catatan nanti. Ya, dan ingat ya, orang Islam itu neraka itu cuma sebagai penyucian. Ibaratkan baju kalau kotor tidak mungkin dimasukkan lemari. Maka supaya masuk lemari dicuci dulu. Tapi kalau orang non muslim seperti serbet di dapur, kotor dicuci dijadikan serbet lagi, tidak akan masuk lemari itu. Enggak, Bang, neraka kalau orang kafir. Oke, Bang Kakta paham nggak dengan narasi saya bahwa ketika Anda melanggar satu hukum negara, misalnya Anda melanggar, Anda tidak mungkin dicap sebagai orang yang taat hukum. Satu saja Anda langgar, Anda dicap sebagai pelanggar hukum.
Paham nggak? Ya, makanya. Satu saja. Artinya Dalam gini loh Islam Bang, itu ketika Bang, Anda lihat ketika Anda membawa kebaikan Bukan, ketika dengan Anda membawa kejelekannya dosa. mana nanti. Enggak, Gitu. ketika di akhirat nanti Anda membawa dosa. Tidak mungkin di saat yang sama Anda dicap sebagai orang yang bertakwa. Padahal Anda itu pelanggar hukum gitu loh. Ketika Anda membawa dosa artinya Anda adalah pelanggar hukum. Tidak mungkin di saat yang Tapi sama kalau Anda melihat dicap sebagai orang kebaikannya yang bertakwa. juga. Ya nanti Gimana? itu mana yang timbangannya berat, maka yang berdosanya berat neraka. Gitu loh. Londan dan Yang timbangan pahalanya berat ke surga. Gitu doang yang intinya. saya ingin bukan Bang, yang saya ingin tanya, apakah ketika Anda membawa segunung dosa itu ke akhirat membawa segunung dosa, Kan nanti ditimbang. Anda Ya? dicap Kan nanti oleh Tuhan ditimbang sebagai orang pahalanya. yang bertakwa? Intinya kan nanti ditimbang. Bang, gini loh Saya Bang. pakai wahyu juga dalam Bibelmu, Wahyu 20, 21, 22 kan gitu. Semua manusia ya, akan dicatat menurut perbuatannya. Nggak, gini loh Bang, Abang paham gak sih? Tidak mungkin seorang pelanggar hukum di saat yang sama dicap sebagai orang taat hukum, itu tidak mungkin. Gitu loh Bang. Pelanggar Iya, hukum intinya nanti artinya orang yang ditimbang tidak lebih taat berat. hukum. Ibaratkan gini Bang, Anda gini ya, Anda punya uang 300 juta, punya hutang 5 juta, terus kan masih ada sisanya, kasih, lebih berat kan, masih kan uangnya masih banyak. Kecuali abang ini punya uang 30 juta, punya hutang 100 juta, habis. Oke, Masih artinya banyak hutangnya masih. ya artinya konsep Islam memang bisa membayar dosa itu dengan kebaikan ya Bang. Sama dalam Bible kan juga gitu, dicatat menurut amal-amalnya. Gak bisa Bang, dosa itu harus dibayar. Artinya gak bisa dibayar dengan kebaikan. Maksud saya gini loh Bang, Apa sih? gini, coba ya kita secara di dunia saja, Pelan-pelan. di dunia gini loh Bang, di dunia, misalnya di dunia Abang itu melanggar hukum negara misalnya, ya, terus Abang dihakimi oleh hakim, terus di Ya, karena pengadilan kamu Abang mengistilahkan katakan, hukum negara, bukan di akhirat. Makanya umat Islam itu mau dosa atau tidak setiap hari kita bertobat, istighfar. Ya Allah, Ya, ya Allah, dosa-dosaku baik sengaja atau tidak. Umat Islam selalu gitu. Saya Karena kita tambahkan- tahu, tidak akan sulit untuk menghindar dari dosa. Kadang-kadang tidak sengaja lihat apa, aduh, Gini, ini halo. orang ini dosa. Gini Bang, saya tambahkan dari pernyataan ya, Bang ya. David ya. Apa Misalnya abang berbuat membunuh lah gitu, terus abang ditangkap polisi, terus abang ngomong ke polisi, udah besok saya tidak mau membunuh lagi, apakah abang dibebaskan? Kan tidak, masuk penjara juga. Iya, karena polisi tidak maha pemaaf seperti Tuhan. Kalau Tuhan, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Begitu juga 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kamu mengaku dosa, maka Tuhan itu adil sehingga mengampuni segala dosa. Kan polisi dengan Tuhan beda. Maksudnya Bang David itu kan Iya. tidak. Kita tidak bicara mungkin- Tuhan atau bicara manusia? Bang, artinya gini loh Bang. Coba saya mau tanya dulu, apakah hukum Tuhan itu punya konsekuensi? Iya, kalau tidak bertobat. Enggak. Apakah hukum Tuhan punya konsekuensi? Iya, kalau tidak bertobat. Kalau tidak bertobat. Oke, artinya ketika Tuhan mengampuni dosa manusia begitu saja tanpa memberikan konsekuensi, artinya Tuhan mengabaikan hukumnya. Ya enggak, kalau dia bertobat. Enggak. Apakah dia bertobat? Loh, Ya? seorang hakim itu baru bisa dikatakan adil ketika dia Lalu saya menegakkan. tanya, orang ini bertobat kepada Tuhan apa enggak? Loh, sekalipun bertobat seperti apapun, seharusnya Tuhan tidak mengabaikan hukum. Tidak boleh. Ya nanya ke wong di Bibelmu juga ada kok. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kamu mengaku dosa kamu, maka Allah itu adil dan setia sehingga dia mengampuni segala dosa dan menyucikan kamu dari segala kesalahan. Ya protes kamu ke Bibel kamu. Itu konteksnya apa dulu? Lalu baca sendiri. Loh, 1 Yohanes 1 ayat Kalau 9. dalam Alkitab kami itu dikatakan di Ibrani 9 ayat 22. Ya apa? Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Oh, itu aja. Wahyu Itu harus dibayar Bang, harus dibayar. Darah Itu yang tumbal apa dari darah itu. binatang? Saya nanya, kalau kurban kan binatang. Darah apa? Kalau darah manusia ajaran tumbal, ajaran iblis.
Lo enggak gini loh, yang berbuat dosa itu kan manusia, artinya manusia harus membayar dengan nyawanya. Kalau ingin setimpal, harus dibayar dengan nyawa manusia juga. Bukan Loh, binatang enggak setimpal. di mana ada ajaran kayak gitu? Ajaran pagan tumbal itu, Bang. Loh, Mau gitu minta darah manusia. yang harus mati adalah manusia. Ajaran Samawi, darah binatang, Bang, yang halal dimakan, domba. Bahkan korban buaya pun nggak ada. Ajaran Samawi. Bukan bang, maksud saya, apakah setimpal nyawa manusia dengan nyawa binatang? Apakah itu setimpal? Tidak setimpal. Iya. Kalau Kalau mau kamu pakai setimpal, ajaran, benar. kamu mau Nyawa nanya manusia ajaran dibayar pagan dengan apa nyawa ajaran manusia. Samawi? Kalau ajaran Samawi, Yesus, Musa, Nabi Muhammad korban binatang. Kalau ajaran membunuh manusia, tumpal ajaran iblis. Mana yang Anda pilih? Saya bisa tunjukkan teksnya dari Perjanjian Lama. Ya, Dalam silakan, Yesaya 53 ayat 10 dikatakan apa? Silakan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ini konsep penebusan dosa. Iya di sini berbicara tentang apa? Manusia, bukan hewan. Bang, Tuhan yang menderita. tidak ada ajaran Samawi menebus dosa dengan darah. Kalau ajaran pagan ada, Bang. Loh, masalahnya Ya. Abang jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu Iya, pertanyaan jawab, saya. kan? Apakah setimpal nyawa manusia dibayar dengan nyawa hewan? Apakah itu Tidak setimpal? ada, yang ada itu taubat. Bang, di kitabmu itu tapi bisa nebus dosa, Bang. David, udah minum obat belum, Pit? Setimpal enggak itu? Kalau tai sapi bisa nebus dosa. Ini jangankan binatang, tainya loh bisa nebus dosa. Anda baca Keluaran 29:14 coba. Tetapi daging lembu jantan itu, yakni kulit dan kotorannya, haruslah kau bakar habis di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Kulit kotoran dibakar jadi penebus dosa, Bang. Kenapa Anda tanya, apakah setimpal darah binatang dan manusia? Lah itu tai sapi apa setimpal itu? Kok bisa jadi penebus dosa di situ? Enggak, maksud saya gini loh. Jawab dulu apa yang saya tanya. Lah ya, kan Gitu udah loh. saya jawab. Kalau nyawa manusia dibayar dengan nyawa hewan itu, apakah itu setimpal? Lah Nggak itu pakai tai setimpal. sapi, bisa pakai tai sapi. Nggak, jawab dulu yang ini gitu. Ih, Itu sudah beda saya konteks jawab. nanti ya, nanti. Jangankan dengan binatang, Bang. Dengan tai sapi aja setimpal itu. Coba baca itu. Kalau gitu apakah orang Yahudi itu menghapus dosanya dengan tai sapi? Lah itu Keluaran 29:14 itu. Enggak, saya Dengan tanya, cara bakar tai sapi itu. apakah orang Yahudi mempraktekkan itu dengan tai sapi Iya, mereka? dipraktekkan itu. Dipraktekkan itu. Apa sih? Nah, bacalah Keluaran 29:14. Bang, yang membayar itunya apa darahnya, Bang? Kan ada darah tertumpah. Karena dalam Baca dulu, darah Bang. Baca dulu, makhluk jangan ngeyel, itu Bang. ada Bang, nyawa. baca dulu, jangan ngeyel, Bang. Itu jelas-jelas itulah korban penghapus dosa, ngeyel lagi. Jelas-jelas, tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Ya, Kulit bukan- sama tai sapi dibakar jadi penghapus dosa, Bang. Itu bukan itu yang menghapus dosa, Bang, tapi darahnya. Nah, mana ada di situ darahnya? Maksudnya Gimana di situ? ritual itu menjelaskan coba tentang dengar baik-baik, dengar. Ya, tetapi daging lembu jantan itu kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar habis di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Itulah kemana arahnya itu? Kata itulah. Kata itulah itu merujuk kemana? Ke darah atau ke kulit dan kotoran? Gini Bang, itu Silakan, Bang. itu Coba, zaman Musa kau lihat Bang. tuh. Oh, itu zaman Musa Bang, tapi bukan kotoran dipersembahkan, tetapi domba jantan yang sehat, yang bagus. Ayatnya bunyinya begitu loh, dengan Bang. Jangan adanya dipikir loh, Yesus, Bang. Dialah yang korban sejati Bang. Tuh, bandel ini. Aduh. Kenapa? Pecah pula piring jadinya kan? Menurut Bible, Padahal ayatnya sendiri bunyinya begitu, dipelintir juga sama mereka ini. Aneh ini. dengan adanya juru selamat itulah korban sejati.
Dan Yesus nggak pernah mengajarkan bahwa dia itu disalib untuk menebus dosa, itu nggak pernah. Di mana Yesus ngomong begitu? Ya, makanya ini yang ingin saya katakan dari tadi, bahwa ya tidak mungkin Anda seorang pelanggar hukum atau pendosa di saat yang sama Anda dikatakan sebagai Ganti, Ustaz Sugi. gitu loh. Makanya orang Kristen itu, kenapa kami itu sadar diri bahwa kami ini pendosa dan kami butuh juru selamat, gitu loh. Karena kami tidak sanggup untuk bayar dosa kami sendiri. Amin. Bayar dosa itu di neraka selama-lamanya kekal. Kami tidak mau, tidak sanggup. Sayangnya Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa untuk sampai ke surga dengan cara dia disalib. Nggak pernah. Di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Percaya aku disalib untuk menebus dosamu. Percaya aku disalib, kamu masuk surga. Di mana Yesus ngomong seperti itu? Barang siapa dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya akan dihukum. Lo percaya dalam konteks apa? Bukan penyalipan itu. Enggak, sekarang saya tanya. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai dalam apa, apa? Bang? Percaya sebagai utusan. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku, Yesus Kristus, utusannya. Percaya sebagai utusan, bukan percaya di penebusan dosa. Tidak ada Yesus mengajarkan itu. Bahkan ketika ada orang kaya, Bang, ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Gak usah kau berbuat baik, percaya aku disalib, gitu. Enggak, Bang. Kata Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada satupun yang baik, kecuali hanya Tuhan saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, masuk surga, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku, kata orang kaya itu. Oh, kalau ingin sempurna kurang satu lagi, kata Yesus. Apa itu? Percaya aku disalib? Enggak juga. Apa yang diajarkan Yesus? Kau jual segala yang kau miliki, lalu kau bagikan kepada orang miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku. Karena orang kaya itu sangat mencintai hartanya, dia pergi dalam keadaan sedih. Lalu apa kata Yesus? Lihat, lebih mudah orang kaya unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi Yesus tidak pernah menawarkan penyalipan. Nggak ada. Di mana Yesus menawarkan penyalipan sebagai jalan keselamatan? Sini, bawah sini. Bang, jadi gini loh. Makna percaya itu, percaya kepada Yesus apa sih? Loh, saya mengatakan saya mau percaya pada setengah ucapan Yesus, setengahnya lagi saya tidak mau percaya. Apakah itu percaya? Terus percaya saya mengatakan apa? saya mau Percaya apa, Bang? perkataan Yesus, Percaya apa dulu? tapi saya tidak mau percaya pada apa yang dilakukannya. Iya, di kayu salib. percaya apa dulu, Bang? Percaya Loh, apa dulu, artinya Bang? percaya itu percaya pada semua ucapannya, apa yang dia lakukan di kayu salib itu, pengorbanannya itu ya, kita percaya. ini pemelintiran. Yesus tidak Kalau pernah misalnya mengajarkan penyalipan. Kata siapa? Percaya loh. Memang di mana Yesus mengajarkan bahwa Matius 20 ayat keselamatan itu 28, dengan anak manusia cara datang. dia salib? Matius 20 ayat 28 dikatakan, Yesus mengatakan apa? Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya apa itu? Kalau bukan penebusan, menjadi tebusan bagi banyak orang. Penebusan Itu dosa. kata siapa? Kata Yesus. Kata Yesus. Matius 20 ayat 28. Kalau memang benar Yesus itu untuk menyerahkan nyawanya, kenapa dia justru menghujat Anda Yudas? bantah lagi. Seharusnya Yudas itu sebagai pahlawan kalau memang dia datang untuk disalib. Tapi justru Yudas dihujatnya, dikatakan dia tidak lahir. Betul. Kalau memang katanya dia seharusnya Yesus terima kasih sama Yudas. Kenapa? Karena dia memperlancar Yesus. Karena Ini loh. tanpa Yudas tidak mungkin Yesus disalib. Enggak, kata siapa? Lah, Yudas tanpa Yudas. pengkhianatan Yudas, Yesus tidak mungkin disalib. Betul, mantap. Nggak baca Bible nih orang. Yakin. Tanpa pengkhianatan Yudas, Yesus tidak mungkin disalib. Seharusnya kalau memang jalan keselamatan melalui penyalipan dia, seharusnya Yudas adalah orang yang paling berjasa di orang Kristen. Motivasi Yudas menjual Yesus itu apa? Apakah ingin
apapun itu, rencananya yang Allah. jelas, apapun itu, yang jelas Yudas adalah berjasa bagi Kristen. Loh, Karena tanpa dia- Yudas tidak ada namanya penyalipan. Loh, Yudas tidak punya jasa apa-apa terhadap Kristen. Kalau tanpa Yudas itu disalib enggak? Tidak punya jasa apa-apa. Kenapa? Tanpa Yudas, tanpa pengkhianatan Yudas, Yesus disalib enggak? Tanpa pengkhianatan Yudas, Yesus disalib. Yudas harus melakukan itu karena itu rencananya Tuhan. Artinya Nah, dalam rencana artinya iblis. Tuhan, gini loh, Tuhan ini rencana iblis, bukan rencana Yudas. Pade, 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 emang ada jualan Tuhan pade? Mau COD dong? Bisa nggak? Sebentar. kan Kita iblis selesaikan nggak aja ada Bang Su. penyalipan. Siap. Ya, tanpa iblis nggak ada penyalipan. Iblis membisiki Yudas sehingga Yudas berkhianat. Betul. Iya, tanpa Yudas nggak ada penebusan dosa, nggak ada. Seharusnya kalian Ada itu salah. kasih sama Loh, Yudas. enggak, itu semua dalam otoritasnya Tuhan. Artinya Tuhan mengizinkan Yudas melakukan hal itu. Kalau Tuhan tak mengizinkan penyalipan itu tidak akan pernah terjadi. Itu masih dalam otoritasnya Tuhan. Artinya apa? Kalau begitu tuh kan, kong kali kong sama iblis kerja sama Yudas- dia. Yudas, Sudah iblis dinubuatkan. dan para imam itu tidak punya motivasi untuk melaksanakan rencana Allah, tidak punya sama sekali. Ya, motivasi mereka itu jahat, ingin membunuh, mencelakakan Yesus. Ya, tapi Allah kami, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menjalankan rencananya Allah kami gitu. Wah, Itu berarti sadar. kong kali kong, berarti kong kali kong kalau Bukan begitu. kali kong, artinya Tuhan punya otoritas atas segala sesuatu. Ngeyel, ngeyel. Emangnya nggak bisa, nggak bisa Yesus itu apa namanya langsung aja bunuh diri gitu, biar nggak melibatkan iblis. Kalau memang dia datang untuk disalib, kalau dia memang mau disalib, datang untuk disalib, nggak mungkin dia menghujat Yudas. Tidak mungkin dia itu berdoa minta kekuatan kepada malaikat. Loh, Yudas itu melakukan kejahatan itu atas dasar kehendak keinginan dari dirinya sendiri. Ya, motivasinya Yohanes itu jahat. 13, Yohanes 13 ayat 2. Saya bacakan Yohanes 13 ayat 2. David diam dulu. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Iblis, Iya, apakah itu Bahkan- rencana? bahkan Yesus di dalam Yohanes 8, Anda baca itu. Ya. Iblislah bapakmu. Sehingga kamu ingin membunuh aku. Jadi yang ingin membunuh Yesus itu iblis. Bukan Tuhan. Baca itu. Yohanes 8 itu. Dari ayat 34 itu sampai 44 itu dibaca itu di situ. Yohanes 8 ayat ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak bersemula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta, bapa segala dusta. Tuh, memang yang menginginkan kematian Yesus itu iblis. Lah, Yohanes memang. 8 itu. Nah, Memang. kamu Tuhan gimana sih? Loh, Berarti memang. Tuhan dan iblis kong kali kong gitu maksudmu? Halo. Loh. Ya, gini bang. Memang iblis menginginkan bahwa Yesus itu mati. Tapi yang membunuh Yesus itu bukan iblis. Dia menyerahkan nyawanya. Kong kali kong lagi sama tentara Roma. Gimana bang? Lah gimana coba? Tanpa Yudas, tanpa iblis, tanpa tentara Roma, Yesus nggak mati, nggak mungkin. Itu sudah dinubuatkan bang. Kalau memang sudah dinubuatkan, kenapa orang Yahudi, ya para ahli Taurat dan orang Farisi, ketika ingin membunuh Yesus, kenapa nggak pakai nubuatan? Weh Yesus, kau udah dinubuat untuk Ya, mati kau. gini, Bang, Tapi itu- kenapa dia justru membuat tipu daya, membuat alasan-alasan supaya bisa membunuh Yesus? Itu sebagian orang Yahudi adalah orang-orang Farisi yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias atau Tuhan. Makanya mereka menyalibkan. Bang Sugi, saya boleh nanya gak bang? Boleh nanya. Apa tuh? Abang tahu kan kasusnya Gus Miftah sama penjual ST itu? Kenapa?
Nah, sekarang saya tanya, apakah Gus Miftah berjasa kepada penjual Oh ST? iya, berjasa. Kalau nggak begitu kan nggak kaya, berjasa dia. Kacau ini. Mau dibilang apa berjasa dia? Berjasa Anda bilang? Iya berjasa. Jangan dihilangkan jasa orang. Sembarangan dihilangkan jasa orang. Kristen ini suka menghilangkan jasa. Bahkan Adam yang berjasa pada diri Anda, kau kutuk pembawa dosa. Padahal kalau Adam tidak makan buah, kau nggak pakai celana sampai sekarang. Malah kau kutuk. Tuh, Kristen itu menghilangkan jasa orang. Dengan Adam makan buah, ya kau bisa mengerti baik dan buruk. Kau pakai celana sekarang itu akibat Adam makan buah lo. Oke, saya tanya lagi. Ini logikanya masih belum nyambung nih. Sekarang saya tanya lagi. Ketika bulan puasa, Bang, iblis itu dilepaskan, betul nggak? Bulan puasa. Apa sih nggak nyambung? Iblis itu menggoda umat Muslim ketika pada bulan puasa itu, betul nggak? Kenapa? Artinya untuk menguji keimanan Anda, untuk menguji Ada iblis dilepaskan di bulan puasa, ada kebalik-balik. Ini orang ini nggak jelas. Justru di bulan puasa iblis itu dikerangkeng, dirantai. Oke. Gini, Bang. Tapi keimanan maksudnya, umat Muslim. bentar Bang, saya belum selesai Bang. Ya. Jadi maksudnya bukan berarti iblis itu dirantai satu-satu atau dipenjara satu-satu, nggak seperti itu. Oke. Maksudnya iblis tidak mampu menggoda orang yang berpuasa. Oke, Itu baik. maksudnya Bang. Oke, baik. Artinya ujian terhadap iman Anda itu memerlukan jasanya iblis untuk menggoda umat Muslim. Enggak. Nggak ada. Ngawur. Kalau tanpa godaan dari iblis, misalnya tanpa godaan dari iblis. Apa sih ini? Nggak ada jasanya iblis itu. Nggak ada jasanya. Jasa apa? Iblis itu menggoda manusia itu fungsinya untuk apa? Jangan samakan Kristen, oi. Untuk menyesatkan. Nggak ada jasanya iblis. Apa aneh? Bedakan antara jasa akibat perbuatan dia. Emang nggak akibat perbuatan iblis kita jadi selamat gitu kan? Enggak. Beda dengan Kristen, akibat perbuatan iblis Kristen jadi selamat. Karena godaan dari setan itu, makanya ada itu jadi Muslim yang bisa taat atau tidak taat gitu loh. Ini dia punya jasa. Nggak ada. Jadi, iman Anda Apa hubungannya? Nggak ada. Ngawur kau David. Ini Bang. Ngawur, nggak nyambung. Ketakwaan kita itu bukan karena digoda iblis, karena kita mau taat dan tunduk kepada Allah, mengalahkan hawa nafsu kita. Itu baru meningkatkan ketakwaan, nggak ada hubungannya dengan iblis. Beda dengan Kristen. Tanpa iblis, Kristen tidak mungkin selamat. Itu namanya berjasa, bos. Nah, iblis, tanpa iblis orang Islam nggak mungkin selamat gitu, nggak ada. Nggak nyambung. Iman Kristen, iman Islam nggak ada hubungannya dengan iblis, nggak ada. Tapi iman Kristen ada hubungannya dengan iblis. Karena kata Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 17, kalau Yesus tidak disalibkan, tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku. Nah, penyaliban itu terjadi karena ulah siapa? Iblis. Gitu loh, nyambung. Jadi di Rama Abang tidak pernah digodain iblis ya? Iblis itu memang mau menyesatkan, gitu loh. Tapi nggak ada hubungannya, baik digoda iblis atau tidak ada, nggak ada hubungannya surga neraka, nggak ada. Beda dengan Kristen, justru iblis ini menjadi asbab terjadinya keselamatan bagi Kristen. Beda. Apa sih Bang? Aduh, ketika Abang mengatakan bahwa Gus Miftah itu punya jasa sama penjual ST itu saja itu udah ngawur loh Bang. Oh siapa? Coba Abang carikan ke saya. Coba kalau penjual ST nggak dibegitukan Ustadz Miftah, apakah dia jadi kaya? Apakah dia jadi dapat duit banyak? Motivasi Gus Miftah, Gus Miftah itu nggak seperti itu. Anda ngerti? Bukan masalah motivasinya, nggak masalah. Tapi asbab itu nggak paham. Ya, kenapa dibilang berjasa? Karena dia menjadi penyebab. Makanya berjasa.
Bukan masalah motivasinya apa. Penjual STP diberkati itu bukan Gus Miftah, tapi Tuhan, Bang. Ini orang nggak nyampe amat sih. Jalannya dari Gus Miftah. Itu Gus jalannya. Gini loh. Gini, Bang. Mana sih? Abang percaya ada neraka nggak di agamanya abang? Nah, justru kata neraka itu ada di Islam. Gimana sih? Ada kan? Ada. Ah, itu pekerjaan apa yang masuk di situ, pekerjaan siapa? Pekerjaan manusia itu sendiri, tidak mau taat Iya. terhadap perintah Tuhan. Itu apakah maunya sendiri atau digodain oleh Maunya sendiri karena manusia itu diberi free will. Manusia Bang. itu diberi free will oleh Gini, Bang, Tuhan. tuh, tar. Silahkan kamu pilih bertakwa atau kamu pilih tidak ingkar. Manusia diberi free will. Apakah perbuatan ingkar kehendak Tuhan, kehendak Allah Subhanahu Oh tidak, Tuhan Tidak. tidak Kehendak menghendaki, siapa? tidak. Tapi Kehendak siapa? ya kan udah saya bilang diberi free will. Silahkan kau mau ingkar atau bertakwa. Iya. Kehendak siapa? Kehendak manusia itu sendiri, Bang. Aduh, abang, itulah yang adanya neraka. Masing-masing di namanya abang ada, kami ada. Nah, Itulah perbuatan iblis masuk ke oh situ. tidak. Manusia itu diberi free will. Kau pilih menyembah Tuhan atau ikut iblis. Gitu loh. Jadi kita yang punya kehendak, kita yang menentukan. Gini. Iya, begini bang. Gitu, Bang. Misalnya, abang mencuri atau membunuh, itu perbuatan siapa? Perbuatan manusia. Dia Manusia. mengikuti hawa nafsunya. Digodain oleh siapa? Baik digoda apa ataupun tidak. Ya Oh. kalau dia itu cenderung kepada kejahatan, Gini ya bang. bisa. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan untuk membunuh, mencuri? Kan tidak. Nah, tidak. Ya itu ajaran siapa itu bang? Aduh, udah dibilang free will. Free will. Gimana sih? Free will. Tuhan justru memperingatkan. Bang David coba tambahkan. Bang Speko Ya. tahu nggak itu Di free will? dalam- Tahu nggak Free will itu apa ya? Coba jelas. Free will Kehendak itu kehendak bebas. Kehendak bebas. Iya. Iya. Maksudnya begini bang. Di dunia ini hanya dua perbuatan. Pilih saja. Baik atau jahat. Itu aja. Yang Nah, ya baik. itu dia. Iya. Gimana sih? Manusia itu diberi otak, Bang. Ini Disuruh free will apa? milih. Kamu ikut Tuhan atau ikut iblis? Gitu Iya, loh. Tapi iblis. Begini bang. Di dunia ini sekarang, ya mungkin di dekat abang ada iblis juga, atau di dekat saya ini ada iblis. Apakah misalnya abang mau sholat tapi Intinya gini loh, Bang. gimana? Iblis itu tidak ada kaitannya dengan konsep keselamatan. Bang, Itu gini, Bang. intinya. Beda di Kristen. Iblis ada kaitannya dengan konsep keselamatan. Kalau di Islam nggak ada. Enggak. Nggak usah kemana-mana. Gini bang. Saya tanya bang. Ya. Apakah tanpa iblis, ya Tuhan nggak bisa menentukan mana manusia yang taat dan tidak taat? Tuhan perlu jasa iblis untuk menentukan manakah orang yang mau ikut perintah iblis, manakah yang mau ikut perintah Tuhan. Itu dapat dari mana kau begitu? Lo enggak sekarang saya. Yo. Nggak ada seperti itu. Itu dapat dari mana kau seperti itu? Lo sekarang saya. Bang Kalau- Sugi ini nggak mengerti. Artinya kalau anda menentukan dua pilihan, mau ikut godaan setan atau ikut perintahnya Tuhan, betul nggak? Ya. Betul kan? Artinya iblis punya peran di situ untuk menentukan manakah manusia yang taat atau tidak taat. Nggak ada ikut peran. Lo kalau nggak ada iblis gimana Tuhan nentuin mana manusia yang taat tidak taat? Lo nggak ada godaan setan kok. Kalau nggak ada godaan setan gimana? Iya, tapi iblis itu tidak menentukan peran. Gimana sih? Iblis punya peran ya untuk
Tuhan menentukan siapakah manusia yang taat atau tidak taat? Enggak. Loh, kalau nggak ada jasanya iblis yang menggoda manusia, ya bisa gak Tuhan nentuin mana manusia yang taat sama tidak taat? Bisa nggak? Nggak bisa. Sebelum ada iblis menjadi penggoda, Tuhan sudah bisa menentukan kapan itu. Waktu Adam diciptakan. Bagaimana Sudah Tuhan bisa terjadi. menentukan Di tanpa situ adanya keburukan? penentuan itu bukan atas Sebentar Bang iblis, Spekol, sebentar Bang Spekol, diam dulu. tetapi atas apa perbuatan itu tadi. Contoh saya kasih tahu, waktu pengingkaran pertama kali belum ada iblis, tapi hawa nafsu yang ada. Makanya ketika para malaikat dan iblis disuruh menyembah sujud kepada Adam, iblis menolak. Itu atas godaan siapa? Belum ada godaan itu. Itu pilihan. Kau pilih sujud kepada Adam atau tidak? Itu contoh itu. Tidak harus ada peran iblis. Loh, tapi ketaatan Anda itu sebagaimana ketaatan Anda kepada Tuhan itu ada jasanya iblis di sana. Oh, enggak ada. Sampai godali nih orang. Ini nggak ngerti ini si David. Nggak ngerti ini. Bang, sebentar Mas Ugi. Kayak gini. Maaf. Baru masuk gua langsung ini karena gatel juga gua nih. Nih, ajaran Islam itu apa? Allah itu sudah memberikan ini loh, kita sudah kasih jalan yang lurus nih. Kita sudah kasih jalan nih. Kira-kira ya, lu mau nggak? Itu free will tuh. Lu mau nggak jalan yang lurus? Ya kan? Nah, sekarang gua tanya, kalau menurut orang Kristen, iblis itu apa? Berupa apa? Malaikat atau apa? Saya tanya dulu nih. Malaikat yang jatuh. Iya, malaikatnya. Malaikat yang jatuh, ya. Dia itu cemburu nggak sama manusia? Cemburu nggak sama manusia? Cemburu sama manusia. Cemburu. Kalau begitu bagaimana ceritanya bahwa ada sangkut pautnya, ya kan? Jasanya iblis, ya. Jasanya iblis ini apa namanya, misalkan kita melakukan hal dosa, terus ini jasanya nih, karena iblis lah lo itu bisa Allah itu bisa menentukan lo masuk neraka atau surga, begitu. Oh. Kalau menurut Abang nggak berjasa. Sama Bang, sebetulnya nggak berjasa. Sama sebetulnya. Saya juga mau bilang gitu. Tapi gini loh Bang, Ya iya. Sekarang begini. Masalah ini masalah penyalipan. Masalah penyalipan. Kalau di Kristen iblis berjasa, nggak bisa dibuang jasanya. Kalau di Kristen, iblis itu berjasa. Sebentar Bang Mualaf, saya mau tanya. Anda tahu kasus Gus Miftah dengan penjual ST itu? Oh, saya udah dengar, tahu. Ini pasti jawabannya ngaco lagi nih. Apakah Gus Miftah itu berjasa kepada penjual ST? Berjasa? Nah, ini yang jadi masalah. Saya harus Coba. Definisi lu berjasanya bagaimana? Contoh gitu, pusing saya. Nih gua kasih analisa ya. Gini, gua kasih analisa ya. Kalau Gus Miftah tidak menghina tukang ST ini, apakah tukang ST ini punya duit? Dia bisa naik haji? Dia nggak punya. Berjasa. Motivasi. Oh, artinya motivasi Gus Miftah itu Jasa tidak berbicara motivasi. Ya, ini tidak ada hubungannya motivasi. Kalau gue balikin lu, Yudas motivasinya apa untuk membunuh Yesus? Artinya Gus Miftah itu tidak bersalah terhadap penjual ST itu. Ketika dia Jasa nggak ada hubungannya salah dan tidak. nggak bersalah. Gini bang, lu mau bersalah gini. Atau berjasa gini aja deh, bersalah atau berjasa? Gini. Tadi lu tanyanya apa? Berjasa atau tidak? Anda mengatakan berjasa atau tidak? Anda mengatakan berjasa atau tidak? Karena jawaban Anda itu ngawur. Loh, tadi Anda bertanya, nih dibalikin sama dia. Akhirnya dia karena benda bentok, dia bilang salah atau tidak. Bingung kan lo? Nah iya. Iya nggak Nggak ada bingung. hubungannya. Bingung kan? Salah tidak ada hubungannya dengan jasa. David nggak ngerti. Bang Spekol sebentar. Satu-satu. Salah Satu-satu berhubungan Bang dengan Spekol. jasa. Oke. Satu-satu Bang Spekol. Satu-satu. Silakan, ayo. Ini lucu beneran lucu. Gus Miftah salah, tapi berjasa. Berjasa. Tapi berjasa. Salah sekaligus berjasa. Emang apa? Ya iya, sekarang gini. Salah dan jasa Sekarang gini, kalau menurut lu bro, Kacau. Ya, pemikiran lu yang kacau, Fit. Kacau, bener kacau Bang. Serius Bang. Saya uji logikamu. Kacau lo bener. Saya uji logikamu ya. Ini logikanya nggak? Gimana? Saya uji logikamu sekarang. Ya, saya uji sekarang. Layak nggak Tuhan itu lahir? Lah, Hah? nggak layak. Nggak layak. Nggak layak.
Yesus dilahirkan atau tidak? Dilahirkan Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan dan manusia. Bobrok, ya kan? Bobrok. Lanjut, Saya tanggapi, Bang. lanjut. Saya tanggapi, Bang. Saya tanggapi. Ya. Lanjut. Halo, satu tanggapi. Udahlah Bang Spekol. Apalagi yang mau ditanggapi? Tidak, maksudnya gini, Bang. Memang Gini Bang, menurut Abang, kita di menurut sini saya berdiskusi dari tadi berdasarkan data. Kami nggak Bahkan ya, minta Bapak. Bentar Bang, saya ingat nih, bahkan Silakan. Rudy Yohanes, sang debater, mengatakan Yudas masuk surga karena dia berjasa. Ya, lihat videonya ada itu. Ya, itu ngaco. Rudy Yohanes, itu dia gagal paham, Bang. gagal paham gimana? Yudas itu dia bunuh Orang diri. motivasi jahat Kalau kok. orang bunuh diri dalam Berarti Kristen itu, kalau Yudas tidak masuk surga, Yesus pembohong. Karena Yesus berkata begini waktu dia disalib, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Diampuni enggak? tidak Loh, namanya Yesus orang berdoa bunuh enggak diri. diampuni. Parah. Gini, Bang. Yesus berdoa enggak diampuni. Waduh. Padahal di Ibrani 5 ayat 7, atau karena kesolehannya doanya dikabulkan. Gini, Bang, kalau orang beda kalau orang bunuh diri, Bang. Tidak bisa. Siapa bilang bunuh diri, Bang? Dan satu lagi, menghujat Roh Kudus itu dosa yang tidak bisa diampuni. Emang Yudas menghujat Roh Kudus? Iya. Mana siapa apa? Coba buktinya apa mengejar Roh Kudus? Yang mana? Coba. Coba yang mana mengejar Roh Kudus? Coba yang mana? Ayo. Bentar, Bang. Jangan main kayak begini. Ayo, mana? Coba jangan diam. Mana? Mengejar Roh Kudusnya yang mana? Gak ada. Anda main bicara begitu kalau udah mentok. Nah, ini ngawur sekali loh logika kalian. Kalau kok bisa Ngawur gimana orang menghina, motivasinya ingin menghina orang lain. Pertanyaan Anda apa tadi? Kita balikin dulu pertanyaan Anda. Kira-kira Gus Miftah waktu menghina ST ada jasa atau tidak? Pertanyaan begitu. Artinya karena Jangan artinya dulu. Bentar, Bang Anda David. bertanya seperti itu kan? Anda bertanya begitu kan? Kita jawab berjasa. Ih, aneh jawabannya. Lucu. Loh, kok lucu? Di mana jasanya? Jasanya bahwa si ST ini punya rezeki banyak. Dia Jadi bisa kaya naik dia. haji. Dia ada jadi kaya. Loh, dia nggak Jasa Jasa. Jasa itu apa? bisa, Seperti Dek. jasa enggak sih? Ini Mana jangan rugi nggak? tanya orang. Saya tanya, ST Manis rugi nggak? ST Manis rugi nggak? ST Manis rugi nggak? Tukang ST Manis rugi apa enggak menurut lu? Menurut lu tukang ST Manis rugi apa enggak? Jangan hade. Tukang ST Manisnya. Artinya karena Jangan kejadian. artinya dulu, lu jangan artinya lu. Karena Artinya kejadian apaan? itu. Lu kagak ngerti. Karena kejadian itu, Gus Miftah itu seharusnya dapat pahala. Loh, itu urusannya ini lu tadi Nggak, pertanyaannya harusnya apa? Gak ada hubungannya, Bang. Nggak ada hubungannya. Itu Waduh, netizen itu menghujat Gus Miftah. Kalian ini yang bilang Gus Miftah. tadi gua bilang apa? Gus Miftah salah. Gus Miftah salah karena dia melakukan penghinaan. Ya, tapi lu pertanyaan lu berjasa atau tidak? Ya jelas berjasa. Masalah pahala atau enggak itu urusannya si Gus Miftah. Yang penting pertanyaan lu bahwa ST Manis ini dia dapat jasanya dari Gus Miftah enggak? Dapat. Karena dia jadi kaya, paham? Kok lu pertanyaannya lu akhirnya balik motivasi? Salah atau enggak? Saking bingung ya, lu pengen gini. Lu tuh pengen bahwa iblis itu di Islam itu iblis itu sangat berjasa begitu maksudnya? Enggak bang, saya enggak. Ya, gimana maksudnya? Dari tadi saya Motif lu hanya apa? Pertanyaan itu motif lu apa? meluruskan loh. Mbak, kita lihat jasa menurut KBBI. Bengkok itu loh. Kita lihat jasa menurut KBBI. Yang beda Ya. lu, Kita bro. punya standar. Bentar, Bang Adri. Gus Miftah itu berjasa. Jasa, bentar Bang, jasa adalah perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain. Nih, iblis memberikan sesuatu Dan motivasi enggak kepadamu, yaitu dengan disalibnya Yesus. Dari motivasi itu ada motivasi Tidak enggak? ada hubungannya Bang. Gimana jasa ada hubungannya dengan motivasi? Tidak ada. Coba Apa sih motivasi?
Nggak ada nggak apa hubungannya jasa dan motivasi. Nggak Silakan ada lanjut, bang. Bang Spekol lanjut. Emang Bu Nita tahu bahwa es teh manis ini akan dapat duit? Hah? Emang Bu Nita tahu kalau motivasi dia sudah Bentar, Bang tahu. Andre. Ini yang paling parah Bang Andre. Belanda menjajah Indonesia ada jasanya enggak? Ada, terbangunnya kereta api, rel kereta api sampai ke apa itu? Itu jasanya penjajah. Motivasinya apa dia? Itu Mengeroh berjasa harta sekaligus kita. Apa bersalah. hubungannya? Enggak ada. Tapi kalau kita lihat jasanya ada. Itu bersalah sekaligus berjasa. Lalu orang ini harus atas kejadian itu harus diberikan pahala atau Sekarang bukan? gini, penjajah itu bersalah tidak? Enggak, saya tanya, apakah Nah, Gus ini, Miftah ini, harus kita diberikan dengarkan pahala ini. atau hukuman? Dari Benar, kejadian itu. ini kan Anda menghubungkan antara jasa dan salah Bersalah nih. sekaligus berjasa. Bang, Gimana sih? Anda kan mau Kacau, menghubungkan kacau, antara David. jasa dan salah nih. Saya tanya, Belanda itu menjajah Indonesia salah enggak? Ya, salah dong. Ada jasanya untuk Indonesia enggak? Ada. Ada. Oh, ya kan nggak juga bisa dihubungkan antara salah dan jasa bang. Kalau begitu gimana sih? Ya, ada. Gini Bang. Jasanya Belanda membuat jalan Penjajahan dari itu tetap salah. Panarukan kan sampai ke Anyer 1000 kilo itu jasanya Belanda bang. Walaupun motivasi dia untuk mengeruk harta Indonesia, tapi mau bagaimanapun itu jasa bang. Jasa. Gimana sih? Jasa apa jasanya? Apa jasanya? Bikin lah Banyak rel Bang. kereta api itu, Lu tinggal di mana? Oi, rel kereta api, jalan apa Penarukan. Aduh gimana sih 1000 Aduh, kilo kacau, David. jalan Kacau. Dendeles, Gini, jalan Bang. Dendeles itu jasa Jalan Belanda terlalu jauh. bang. apa spekol? Menghina Rokas lagi. Aduh. Terlalu jauh itu. Udah gampang. Ini saya ingin menghubungkan salah dan jasa, Bang. Kata Ini, dia kalau Pak. bersalah tidak berjasa. Saya Kita kembali. gambarkan Belanda menjajah Indonesia salah tidak? Salah. Apakah dia berjasa? Berjasa kata Anda tadi Bang Spekol. Gini. Iya, memang. Udahlah. Gimana sih? Tidak tanggapi itu. Yang saya kembali ke free will tadi, ke free will. Kenapa free will? Free will itu kan kata Bang Sugi pilihan manusia mau baik atau perbuatan jahat ya. Jadi kalau perbuatan baik itu yang ajarkan Wih, mantap Ustadz Sugi. Bingung kan? perbuatan Dia jahat ngasih kan pertanyaan aja manusia. bingung loh. Ya. Ah, Terus kalau Bang Sugi ngomong tadi bahwa itu hanya pilihan manusia, terus pekerjaan iblis apa? Kalau seorang itu membunuh, mencuri, itu Ya Allah ya Rabbi, kukira Apakah paham itu tadi bukan- bang. tidak. Astagfirullahaladzim. Makanya diciptakan neraka itu, ya itulah untuk ikuti keinginan iblis. Neraka itu ancaman pak, neraka itu ancaman. Gimana sih pak? Bagaimana? Neraka gini, itu gini. ancaman. Neraka Bapak. itu adalah konsekuensi dari free will. Neraka dan surga itu konsekuensi dari free will. Kalau Maksudnya kamu gini, Bang. pilih surga, taat. Kalau kamu pilih neraka, jangan taat. Jadi lawannya iblis sono. Iya. Iya tergantung dari manusianya, bukan dari iblis. Iblis tidak ada hubungannya dengan keselamatan di dalam Islam. Nah, di Kristen iblis ada hubungannya dengan keselamatan. Bang. Itu Jadi, bang. Karena Anda mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah penebusan dosa. Anda Nah, itu berharap dia. bahwa Yesus itu disalibkan. Tapi Anda tidak mau yang namanya iblis itu ikut campur. Padahal Yudas itu yang dipengaruhi oleh iblis. Tapi Anda tidak mengakuinya atas jasa iblis. Akhirnya Saya Anda kasih- menjadi terhapus dosanya. Terima Saya kasih kasih iblis. gambaran satu lagi. Itu. Saya kasih Bang Andre, saya kasih gambaran satu lagi. Misalnya nih Anda kelaparan, Bang. Kelaparan. Iya. Lanjut, Nah, Bang. saya ngasih makan Anda. Makanan itu saya ambil dari mencuri. Saya berjasa nggak sama Anda? Iya berjasa, tapi walaupun Jasa, Bang. berjasa tapi salah itu perbuatan. Oh, bukan masalah. Yang ditanyakan di sini berjasa atau tidak. Kan gitu.
Kalau Yesus tidak disalib, Bang, Anda nggak selamat. Betul? Iya betul. Betul. Karena Dugaan benar kabur Penyaliban kan? ini terjadi karena apa? Karena ulah iblis. Sama Mantap. saya gambarkan, kalau kamu tidak saya kasih makan, kau mati kelaparan, Bang. Tapi Iya, Bang. makanan yang saya dapat dari mencuri. Artinya apa? Anda selamat berkat jasa iblis. Tidak bisa dihilangkan, itu mau kemanapun. gini Bang, jadi seolah-olah Abang mengatakan bahwa Abang tidak pernah digodain iblis. Jadi Siapa bilang? tadi bilang Digoda. Lo iya digoda, kan kita yang memilih, manusia yang memilih. Lu mau ikut iblis atau tidak? Saya digoda, tapi nggak mempan. Itu dia, Bang. iya gitu. Gimana sih? Maksudnya perbuatan jahat itu kan pekerjaannya iblis. Ya betul. Iya. Menggoda manusia. Tapi kenapa? Tapi apakah berjasa? Intinya kan itu. Sekarang coba kaitkan perbuatan iblis dengan jasa. Untuk orang Islam, jasa itu artinya apa? Membawa perubahan yang baik. Iya. Ya kan? Saya contohkan tadi, saya nyuri, Anda kelaparan, Anda saya kasih makan, sehingga Anda tidak mati kelaparan. Baik enggak? Baik. Tapi hasil dari mana? Mencuri. Berjasa sama Anda. Berjasa. Berjasa, tapi berdosa enggak? Nah, itu jangan disambungkan, itu lain hal. Intinya berjasa atau tidak. Oh, kalau berjasa ya berjasa. Masalah berjasa sama orang berdosa itu beda, Bang. Beda. Kita ngomong Contohnya jasa, begini. Bang. Oh. Dua hal yang berbeda. Maaf Bang Sugi, nih gini. Kita kembali lagi ke Yesus ya. Gini, menurut kamu, menurut si spekol ini, Yesus itu disalib untuk penebusan dosa untuk manusia, betul? Iya betul. Betul. Nah, siapa yang mengkhianati Yesus supaya disalib? Ya Yudas. Yudas. Apakah Yudas itu apa namanya dihasut oleh iblis? Yohanes 8 ayat 3. Yohanes berapa ya? 8 Dia itu oleh iblis. dihasut oleh iblis. Nah, di situ akhirnya apa? Yesus disalib nggak? Iya disalib. Tapi Iya. itu sudah Tunggu, nubuatan. tapi dulu tunggu sebentar, belum selesai. Jadi disalib ya Yesus ya. Betul? Akhirnya Ya, Anda itu jadi dosanya terhapus, betul? Iya betul. Betul dong. Nah, sekarang gara-gara iblis, karena berhasil, iblis punya jasa nggak atas penebusan dosa Anda? Iya berjasa dia. Dia Oh iya. Terima kasih Bapakku. Itu aja langsung udah. Ya kan? Udah, Pak, Jadi orang udah. Kristen ya kan menerima jasa dari iblis. gini loh Bang. Ya. Udah ya udah diakuin kok sudah. Udah Pak, udah boleh Sudah Pak. Udah. dinubuatkan. Pada saat perjamuan itu, Yesus sudah tahu ada yang mengkhianati. Iya Pak, tahu itu Ada di yang Matius mengkhianati 26 dia, ayat ya kan? 21. Iya, Tahu iya, itu. betul. Iya. Tahu. Nah itu kan sudah dinubuatkan sebelum terjadi. Apa yang dikatakan memang. apa yang dikatakan Anus itu Pak? Apa yang dikatakan sama Yesus? Matius 26 ayat Iya ke-21. betul. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan kehendak. Iya. Ya kan? Iya, Tetapi betul. bukan dengan diserahkan dirinya. Lebih baik orang itu tidak dilahirkan. Artinya di situ ingin mengisyaratkan adanya pengkhianatan. Dia begini. Dia menyesal atas dosanya. Siapa ini, Bahwa Pak? dia sudah mengkhianati. Tapi yang masalahnya ini dia bunuh diri. Bukan masalah itu, Pak. Kita nggak ke situ. Kita di sini berbicara penyaliban Yesus. Penyaliban Yesus itu atas dasar iblis. Contoh, ketika Bang Spekol mengatakan itu sudah dinubuatkan, sama halnya Bang Spekol mengatakan bahwa kehendak iblis juga adalah kehendak Bapa. Loh. Apa bedanya? Apa bedanya? Lain. Lainnya di mana? Lainnya di mana? Lainnya tergantung dari iman. Bukan kita. masalah iman, Pak.
kita nggak berbicara iman. Lihat, Yudas menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi itu hanya gara-gara apa, Pak? 30 apa? 30 keping? keping perak. Nah, Yudas memberitahukan, membocorkan, mengkhianati itu atas dasar bisikan siapa, Pak? Iya, iblis. Iblis. Kalau nggak ada iblis, penyaliban itu nggak akan terjadi. Atas bisikan iblis kepada Yudas, Yudas membocorkan itu karena Yesus ini sudah jadi target utama, dicari-cari tidak ketemu. Yudas berkhianat gara-gara 30 keping perak. Dia serahkanlah Yesus untuk disalibkan. Kalau nggak ada penyaliban itu, pertanyaan saya, apakah dosa teman-teman Kristen ditebuskan? Itulah yang akan Apa bedanya, menjurus ke situ, Pak. Akan menjurus ke situ. Iya. Dinubuatkan dan dia dia gantung diri, dia bunuh diri. Saya nggak peduli Yudas gantung diri. Saya nggak peduli itu. Yang kita fokuskan di sini, Bang Spekol. Yang gini Bang Spekol, kita pelan-pelan aja. Ya. Di sini mau Yudas akhirnya itu gimana? Itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalahnya adalah kalau nggak ada penyaliban itu atas dasar pengkhianatan, dosa nggak akan tertebus. Dan Bang Spekol tadi mengatakan itu sudah dinubuatkan. Bisa saja saya katakan bahwa kehendak Bapa juga kehendak iblis. Jadi tepat Yohanes 8 ayat 40, tepat ya, Bro? Nah, Benar ya? Yohanes 8 ayat 40 tepat ya? nomor 44 ya. 44 ya? Iya, ya. 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Jangan disamakan. Ya udah kan udah diakuin sama Bang Spekol tadi. Iya, memang. Iya kan? Ya sudah. Jelas. Udah. Gini. Maksudnya Gimana, Bang? abang-abang ini, maksudnya abang-abang ini bahwa iblis Ya, berjasa. Iya. Yang dilihat dari perbuatannya iblis bahwa perbuatan Yudas bahwa dia mengkhianati Yesus. Dia Karena memang berjasa. Tapi Yesus kan sudah mengatakan itu sudah dinubuatkan waktu perjamuan. jadi Tuhan sama iblis ada kong kali kong gitu. Kenapa begitu, Bang? Loh, penebusan dosa. Kita itu lagi membicarakan tentang konsep penebusan dosa, Bang. Iya. Bahwa sekarang gini, kematian Yesus itu menurut Abang apa? Kita balikin lagi nih. Kalau nubuat namanya bahwa Tuhan Allah ini Bapa, kong kali kong sama iblis supaya terjadinya nubuat gitu. Ya, bukan begitu. Iya. Oh, gimana dong? Kan nubuat tadi katanya. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini Kenapa kan- nggak mau jujur, Pak? Nggak, kita ngomong apa adanya, Bang. Kita nggak ada menghina Roh Kudus, nggak ada. Kita nggak ada ngomong apa Roh Kudus segala macam, nggak ada. Gimana, Pak? Jadi gini. Tadi kita bicara masalah konsep penebusan dosa, Bang. Ya. Iya. Ini saya dari Katolik, saya juga dulu 2020 saya baru mualaf ini, 2020 kemarin ini. Oh. Ya. Saya Katolik. Ya, karena Saya mau bicara itu, Pak. Abang mualaf. Biar Ya karena saya terlalu, makanya Abang jangan baca kitab dari Kejadian sampai Wahyu, Bang. Iya. Saya jamin Lawannya saya, siapa, Bang bener. Andre, yang menyebabkan Anda marah? Ini Siapa lawanmu? nih di atas, di sampingnya Zulkifli. Ini benar. 2017 saya menghina Ustadz Sugi. Benar. 2017 2016 Mbak Sugi di itu. 2016 ya. Di Facebook. Nah, itu akhirnya apa? Maksudnya masalah apa sampai abang itu mualaf? Iya, makanya saya bilang kalau Abang membaca Kejadian sampai Wahyu, Ya. jangan baca semuanya, Bang. Kenapa? Pasti akan kayak saya. Saya tidak gini. Coba baca sesuai dengan apa yang tertulis, bukan karena doktrin dari gereja. Coba Abang lakukan itu. Coba Abang lakukan itu.
pendapat sendiri maksudnya, lebih mengerti maksudnya. Ya, pendalaman Alkitab tapi tidak Ya, sesuai dengan pendalaman apa. dulu. Nggak usah ikutin ajaran, nggak usah ikut ajaran gereja dulu. Ya, doktrin. Baca aja bang. Kita kurang-kurangin. Teman-teman Muslim tidak ada yang mengurang-ngurangin isi Bible. Sedikit pun, satu iota pun nggak dikurangi. Kenapa saya pindah? Karena sebagian dari perjanjian lama pun sampai perjanjian baru pun ya ada perintah-perintah dari Allah, perintah-perintah dari yang Maha Kuasa ya itu dijalankan oleh umat Muslim. Nah, itu yang perjanjian lama itu bang. Sekarang nggak mau terima perjanjian lama. Ada kesamaan kan. Gini aja Bang Spekol, saya tanya Bang, kalau Yesus hidup saat ini Bang, Ya, dia itu lebih ke Kristen-Kristenan atau ke Islam-Islaman Bang? Jawab jujur Bang. ya, saya tidak mengatakan begitu karena tidak ada dalilnya kalau hidup sekarang. Kalau ini kan jikalau Bang. Seandainya Yesus hidup, kita kan bisa berkaca dari apa yang dia lakukan ketika dia hidup Bang. Misalnya, Ya, Yesus ini lebih cenderung ke Kristen-Kristenan atau ke Islam-Islaman Bang? Waktu dia saya tanya, kehidupan keagamaan Yesus ya itu lebih, kalau apa dia ada di sekarang ini, dia lebih ke Kristen-Kristenan atau ke Islam-Islaman Bang? ya kalau abang tanya itu kekristenan loh. Ibadah sujud, dia tidak Terus ya? dia disunat, dia puasa, mati dikafani. Bukan dipetiin. Coba, ini yang dilakukan Yesus ini di Kristen atau di Islam ini yang sekarang yang ada ini? Sudahlah itu tidak ada Tradisi. kalau lagi bang. Itu tradisi. Ya, Nah, Anda ini saya katakan itu tanya, tradisi. tradisi ya. Seandainya Tradisi orang Yesus yang- Kejebak di lagi saat nih kalau ini. tradisi nih. Seandainya Yesus hidup di sekarang ini, apakah dia ke Kristen-Kristenan atau ke Islam-Islaman? Yesus makan babi kayak Kristen atau Yesus tidak Enggak. makan babi kayak Muslim? Kayak Muslim bang. Kayak Muslim. Kayak Muslim. Ya, Terus Yesus mati ketika mau dikafanin. beribadah dia wudhu dulu, cuci tangan dulu. Bukankah di Bible Bersujud. begitu? Lalu Tidak. bersujud. Apakah Ya, seperti tidak. Kristen? Ayolah Bang, Tidak. jujur lah Bang. itu Tradisi. menurut tradisi dari Yahudi. Bukan masalah itu mau tradisi atau enggak masalah. Yesus hidup itu mirip Muslim atau mirip Kristen? Ya, Muslim. kebanyakan Muslim. ya. Udah, akuin aja bang. Kan jujur bang. Ini bukan masalah keimanan abang. Jujur Kan aja. dia sudah tidak ada sekarang di dunia ini. Bukan Iya. masalah Ini pakai pola Sekarang hidupnya abangnya Yesus. Coba lah mikir. sudah lama. Kalau Yesus pola hidupnya seperti Muslim, Iya. kenapa pola hidup Anda seperti beda dengan Yesus? Ya udah, coba pikir. iya udah. Coba ada jadi. Jadi gimana bang? Mau syahadat. Sebentar, Bang sebentar nih. Nih, Bang siapa ini? Bang Spekol, Ya. izin saya guru-guruku. Nih. Ini di apa ini? Di Nehemia 8 nomor 6 nih. Ini. Nabi Ezra saja sujud. Ya kan? Cara sholat, Yesus cara sujud. sholat. Baca semuanya, baca. Oke, baik. Mulai Siap. Ezra baca lembaran-lembaran Taurat itu. Lalu Baik. orang-orang nyaut apa di situ? Amin, amin. Nah, coba Betul. baca. Adalah lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar Allah dan Akbar. semua Akbar. orang
Dan semua orang menyambut dengan amin. 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 Sambil mengangkat tangan. Angkat tangan. Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud. Dan sujud Sujud menyembah Dengan kepada wajah- Tuhan dengan muka dengan wajah sampai ke sampai ke tanah. tanah. Coba Apakah angkat Kristen tangan begitu? sambil bunyi. Angkat Amin. tangan sambil bilang Allahu Akbar itu di mana, Bang? Ya itu cuma tata caranya, Bang. Astagfirullahaladzim. Tata cara Tapi itu orang di Kristen Kristen ikutin atau di nggak? Muslim? Enggak, tata cara itu ada di Kristen atau di Muslim? Ya yang intinya kayaknya itu. Gak mau jujur ya. Gila ya. Jujur aja bang, bener bang. Ini bukan doktrin yang saya ini enggak. Ini gara-gara ayat ini, gara-gara ayat inilah ini saya begitu, ya. Termasuk salah satunya ini bang. Ayat di mana tadi? Nehemia 8 ayat 6. Nehemia 8 ayat 6. Nehemia 8 ayat 6, Alkitab Bang. Sabda. Kalau yang terbarunya sudah dirubah loh. Yang terbarunya sudah dirubah loh. Sambil mengangkat tangan, Allahu Akbar, sujud menyentuh tanah. Itu di Kristen apa di Islam ada kayak Asal mana ya? Oh itu sana. Surah di mute dulu surah. Suruh saya mute dulu ya. Mohon maaf ya. Silakan Bang. Tanya gua tanya Yesus disalib di kayu salib atau pohon, bingung lagi. Di kayu salib, Bang. Ya. Yakin? Masa di pohon mana ada ayatnya? Ada. Kalau saya bukain mau? Ya coba di mana? Ya, kalau apa namanya di Kisah Para Rasul 5 ayat 30 versi KJV bahasa Inggris ya, Bang. KJV lebih tua daripada LAI. Ingat, KJV King James Version lebih tua daripada LAI. Buka Kisah Para Rasul X 5 ayat 30. Coba Bang Zul bukain, Ya. Bang. Apa itu Bang? Kisah Para Rasul 5 ayat 30 versi KJV. Kisah Para Rasul 5 ayat 30. 5:30. KJV. Oke. Iya, baca Bang, yang keras. Oke. Baik, saya baca ya. Saya terjemahkan ya. Enggak, jangan terjemahkan dulu bahasa Inggris dulu, Bang. Bahasa Inggris Inggris ya. ya? Oke, baik. The God of our father raised up Jesus. Woe, ini bahasa Inggris gue ini kacau nih Bang. Woe Gak apa-apa. ye slew and apa ini Bang? Hang. And hanged on a tree. The tree. The God of On the our tree. for the father. Itu tree itu salib atau pohon? Coba Oke. di Google Translate aja. Baik, kita terjemahkan ya. Copy semuanya, ya. Terus taruh di bahasa Indonesia. Coba apa? Baik, Itu bahasa Yunaninya silo artinya pohon. baik. Ya, sulon. Sulon, tunggu Pak. Saya anukan Pohon. ya. Hoteaston Petron Hemon Egeiren Leison Hon Heimis Deakairisate Kremasante Di sini Episulon. kayu salib, Bang. Iya, kayu salib kan. Tapi di terjemahan yang lainnya, tunggu. Tree itu Tree. pohon. Bahasa Inggris itu tree itu pohon. Kita ke anunya, ke number strongnya aja lah. Maksudnya kayu salib itu kan dari pohon dibuatnya. Kalau dia disalib di cross Bang, Inggrisnya Bang, Iya, tapi kan bukan tree Bang. kayu salib itu kan diambil dari pohon baru dibuat salib. Sabar ya Bang ya. Ini Iya. juga ini agak ngelek-ngelek juga ini kasihan ya Allah, kasihan. Sabar Bang ya. Di sini kita by data ya. Ini loh, ha. Mana? Nih, Oh ya, siap. a tree.
sebuah pohon. Tuh. Tuh ya, sebuah pohon. A tree. Di sini a tree. Nih, di ayat 30 a tree, shulon. Kalau salib bahasa Inggris apa? Cross. Di sini kayu, di sini juga ada. Beda-beda ini, beda-beda. Oh ya Allah, Bibel, Bibel. Jangan ini maksudnya tree memang bahasanya pohon, tapi Tapi kalau kita terjemahkan, ya di sini memang pohon sih. iya itu kan kayu itu kan diambil dari pohon dibuat salib. Itu artinya Bang. Bang, kalau kayu sudah dibikin salib namanya cross, Bang. Tapi kalau masih disebut tree, dia itu memang utuh masih berupa pohon, Bang. Gitu loh. Punya aku beda tahun berapa ini Ustaz Wi? Di, Bahasa ter- Inggris itu. di terjemahan punya aku tuh stainless anti karat gitu. Di sini saya punya beda. Di sini ada kayu saja. Kayu ada yang dinamanya disalibkan. Di sini juga ada yang digantung pada Itu kayu. Bang. Jadi jangan buat argumen sendiri Bang. Loh, Terjemahan sendiri. Bang, kalau sudah pohon yang sudah dijadikan seperti salib, itu cross. Nah, Ya, beda-beda gini aja. juga. Oh, beda-beda. Jadi gini aja, Bang. Sekarang gini, Abang tadi kan minta bukti. Nah, kalau memang salib, kenapa tidak King James Version yang segitu pintarnya? Kenapa nggak dia menulis hang on the cross? Selesai, nggak jadi polemik. Betul nggak? Kenapa harus tree? Kenapa akhirnya terjemahannya semuanya akhirnya jadi salib, kayu salib? Kalau begitu kursi yang terbuat dari kayu kita bisa bilang pohon. Pohon duduk, ya kan? Pintu pohon, Ya, gimana? Enggak, kita ngomong gini, kita bisa berusaha begini, Bang. Maaf, Bang. Iya, Spekol. Iya. Kayak tadi Nehemia 8 ayat 6. Itu adalah sebuah perintah. Tata cara untuk berdoa, tata cara untuk menyembah, ya. Tapi umat Kristen tidak jalanin. Itu salah satu contoh. Ya. Sekarang gini, Anda mengatakan bahwa segala macam itu adalah sebuah tradisi. Sampai perihal masalah kalau kita balikin Natal aja itu tidak ada di Bible. Kenapa mengikuti tradisi Eropa? Bukan bolak-balik, Bang. Abang ini sebenarnya sudah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu atau belum, Bang? Saya tanya dulu nih, Bang. Sudah? Sudah pernah. Terus apa kesimpulannya Abang? Ini kan banyak sekali. Coba gini. Oke. Kalau udah pernah, Abang, Yesus itu Tuhan atau Theos atau Kurios? Tuhan Theos atau Kurios dia itu? Ya, gini deh. Yesus itu Tuhan sang pencipta atau bukan? Ya, dia Tuhan atau bukan? Saya tanya, dia Tuhan, dia pencipta bukan? Dia sang pencipta. Betul? Iya, jangan tapi dulu, Bang, sebentar. Tenang aja. Dia sang pencipta. Betul? Nah, dia pada saat dia mati di kayu salib, siapa yang membangkitkan Yesus? Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, siapa yang membangkitkan Yesus?
Hah? Dirinya sendiri. Oke. Maaf, siapa namanya? Bang Zul atau siapa? Iya, iya. Coba Iya, iya. buka 1 Korintus 6 ayat 14. 1 Korintus 6 14. Ayat 14, iya. 1 Korintus 6 6. ayat 14. Baik. Kita buka Nah, ya. bacakan. Baik, kita buka ya. Allah Udah. bangkitkan. Tunggu udah Bang. Gimana ceritanya Allah telah membangkitkan Tuhan? Gimana? Coba tolong terangkan kalau seandainya tadi dikatakan Bang Spekol bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia membangkitkan diri sendiri. Coba bagaimana ayat ini dikatakan bahwa Allah telah membangkitkan Tuhan? Coba silakan. 1 Korintus berapa tadi, Bang? 6 ayat 14. Ayat 14. Bang Allah Frans, yang izin sholat membangkitkan subuh dulu ya. Tuhan Izin parkun, akan izin sholat subuh. membangkitkan kita Siap, monggo Bang Zul. juga oleh kuasanya. Oh iya, ini dari kehendak Allah ini. Oh, jadi bahwa Yesus itu dibangkitkan dong, jadi bukan bangkit sendiri, betul? Ya, dari Bapa yang Betul nggak, Bang? Dari Allah. Iya, Iya, betul. jadi pernyataan Bapak mengatakan bahwa Yesus bangkit sendiri itu udah salah ya, Pak ya? Ya. Nah, Dari jadi Allah bagaimana yang- ceritanya bahwa kalau Yesus adalah sang pencipta tidak bisa bangkit sendiri, Pak? Ya, itu kan dibilang Ah, Bapa yang lebih besar, tapi dia satu. ah. Gimana mau jelasin itu? Ya itu jelasin aja ayat itu, Pak. Jelasin aja ayat itu. Bagaimana Allah telah membangkitkan Tuhan? Allah, Anak, dan Roh Kudus itulah yang. Jadi Allah sama Tuhan itu beda ya, Pak ya? Itu satu hakikat, tapi Oh, satu hakikat. Sekarang kita masuk ke Tritunggal. iya, ya. Oke. Kalau saya bilang kan gimana? Jadi menurut Bapak itu apa namanya? Jadi dia itu bisa jadi manusia, bisa jadi Tuhan, begitu ya Pak? Iya, Oh, jadi pada saat dia tidak mengetahui itu pohon ara itu tumbuh, dikutuklah pohon ara itu manusianya, jangan. hah? Betul ya, Pak? Yang mujizat-mujizatnya itu yang membuktikan Allah. bahwa dia itu Allah, ya, Tuhan. Ya, tapi pada saat dia tidak mengetahui hari kiamat itu manusianya. Iya, manusia. Oh, jadi Tuhannya Bapak itu macam saklar on off Pak. Pada saat dia mau jadi Tuhan, saklar onnya dinaikin, tapi dia mau jadi manusia, offnya diturunin gitu maksudnya. Jangan disamakan sama listrik, Pak. Ya enggak, karena apa? Sekarang begini, fungsi Tuhan turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia, kan begitu Bapak? Iya, iya. Iya, untuk apa Yesus berperan dua fungsi di situ. Pada saat dia menjadi manusia, dia tidak mengetahui apapun itu. Sampai Yohanes 5 ayat 30 berkata, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa pada diriku sendiri, melainkan Ya, itu- kehendak Bapa." Nah, di situ Yesus apa? Nah, itu manusianya. Tapi pada saat melakukan mukjizat, itu Tuhannya. Buat apa Yesus melakukan dua peran untuk menyelamatkan manusia? Kenapa nggak dia melakukan sesuatu yang hal mukjizat terus supaya manusia mengenal dia sebagai Tuhan? Inilah yang dia selamatkan manusia kan. Jadi Loh, harus manusia yang ini, apa? manusia yang Manusia yang tidak gimana? berdosa. Manusia yang tidak berdosa. Yang manusia yang tidak berdosa yang menebusnya. Siapa yang tidak berdosa, Pak? Itu Yesus. Hah? Yesus, dia tidak berdosa. Hah? Ya, tadi yang pertanyaan saya, udah makasih. Pertanyaan saya, Ya, apa namanya? Kenapa Yesus itu melakukan dua fungsi sebagai manusia dan Tuhan? iya supaya
eh, pada zaman itu orang-orang Yahudi percaya dia bahwa dia datang dari atas, bukan dari dunia ini. Loh, Ya. kan Yesus dilahirkan, Pak. Iya, dilahirkan. Sekarang menurut Bapak layakkah Tuhan dilahirkan? Begini Bang, kan pada saat malaikat datang ke Maria, dia mengatakan bahwa engkau akan melahirkan seorang anak, itu juru selamat yang akan kau namakan dia Yesus. Itu tanpa persetubuhan, berhubungan badan. Jadi kalau itu maunya Tuhan, ya Maria iya saja kan. Jadi dia lahir agar supaya orang-orang Yahudi pada saat itu percaya, untuk meyakinkan bahwa dia itu Tuhan dengan perbuatannya. Jadi menurut Bapak ini Yesus itu tidak berdosa ya Pak ya? Tidak berdosa. Ada loh pertanyaan Yesus itu ya, bahwa dia itu merasa dirinya berdosa loh Pak. Loh, gimana itu? Dia gini Pak. Dia jadi Iya, gimana? karena Tadi Bapak bilang katanya Bapak mengatakan bahwa Yesus itu tidak berdosa. Iya, Sekarang dia Bapak jadi- mengiyakan bahwa Yesus berdosa. tidak, maksudnya begini. Yang pertama, dia tidak berdosa. Dia, Akhirnya berdosa. Dia jadi berdosa itulah, dia serap dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dia jadi terkutuk, Pak. Loh, semasa hidup dia merasa berdosa Pak sebelum dia mati. Di mana itu? Dan Coba kita telaah kata-katanya ya Pak ya. Ya. Coba kita telaah kata-katanya. Coba dibuka di Yohanes 8 ayat 7 Pak. Oke. Yohanes 8 ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, tahu nggak itu Ini apa ini? kisah apa? Gini Enggak, Bang. loh. Gimana Pak? Gimana? Ya, ini tentang perempuan yang melakukan persinahan. Betul. Ya, pada saat itu hukum orang-orang Yahudi, orang Iya. berzinah Hukum- dilempar batu, harus dilempar Iya. batu sampai mati. Ya, hukum ya, betul. Ya betul kan, ya. Makanya orang Yahudi sudah berkumpul semua. Yesus mengatakan, barang siapa di antara kalian yang tidak pernah melakukan dosa, hendaklah dia yang pertama kali untuk melemparkan batu kepada perempuan ini. Bukan Yesus Iya. yang berdosa, perempuan Loh. ini maksudnya. Iya, tapi kan di situ dikatakan barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, kan mereka itu mau menipukan, kan disuruh Pak. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan begini. Nih, saya bacakan Pak ya dari ayat 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di ini. Tuh, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian.
Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobainya. Dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Jadi Yesus berkata kepada orang-orang itu yang ingin melempar perempuan itu, barang siapa di antara kamu tidak berdosa. Nah, Bapak mengatakan bahwa Yesus ini orang yang tidak berdosa pada saat dia hidup, betul kan? Siapa? Bapak yang mengatakan. Yesus, tunggu dulu, kok Bapak sih? Yesus berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan Iya. itu. Nah, ini apa namanya Pak? Tunggu, Pak Spekol ini mengatakan tadi bahwa Yesus itu tidak berdosa kan pada semasa hidup, Iya. betul? Nah, sekarang begini, Yesus ini mentaati hukum Musa atau tidak? Mentaati. Harusnya kalau dia tidak berdosa, dialah orang pertama yang melempar batu itu kepada perempuan itu. Kenapa dia enggak? Nah, begini, Bang. Kalau dia tidak, namanya dia melanggar perintah atau hukum Musa. Ayo, coba, silakan. Begini, Bang. Yesus dia mentaati 10 hukum Taurat. Bahkan dia bukan mentaati. Dia Terus membatalkan. bukan membatalkan. Gimana? Melengkapi. Apa yang dilengkapinya? Yang dilengkapi, kasihilah musuhmu. Itu. Kasihilah musuhmu. Jadi Iya, Bang. semua itu dijalankan oleh orang-orang Kristen saat ini. Kasihilah musuhmu. Itulah, Bang, yang susahnya. Nah, namanya Anda tidak mengikuti apa ajaran Yesus dong kalau begitu. Ya, kita kan sebagai manusia daging itulah. Ya, namanya Anda Katakan tidak mengikuti ajaran-ajaran Yesus, tapi Anda mengikuti ajarannya Paulus. Betul tidak? Bukan ajaran Paulus. Maksudnya Jadi gimana? Kasihilah musuhmu. Menurut Bapak Ya. kasihilah musuhmu misalkan gini. Maaf, Bapak punya anak nggak? Ini amit-amit jabang bayi ya. Cuma saya tanya Ya. dulu, Bapak punya anak nggak? Iya. Punya. Terus, Tiba-tiba ada penjahat merkosa anak Bapak, terus dibunuh anaknya Bapak. Kira-kira apa yang Bapak lakukan? Itulah yang susah untuk diterapkan. Kita daging kan. Karena itu semuanya itu cuma buatan, Pak. Itu cuma doktrin. Kasihilah musuhmu itu doktrin. Kasihilah musuhmu itu doktrin. Kalau saya bukakan bahwa Yesus itu membawalah pedang, bunuh mereka di depan mataku. Ada loh ayatnya. Tidak ada, Bang. Oh, nggak ada. Saya bukakan, Pak. Saya bukakan, Pak. Iya. Benar, yakin nggak ada? Bentar. Kalau gini, Bang, mungkin yang abang maksud itu ya Apa? Beda lagi, bukan kasih. tidak. Apalagi, Pak? Dia sudah ini, maksudnya berkhianat atau apa kepada Tuhan. Ya, Loh. coba dibuka ayatnya. Ayat berapa? Bentar ya, Pak ya. Bentar, Pak. Saya lagi ini soalnya nih internetnya ngaco. Sebentar ya. Ya, sambil cari-cari, tambahkan Nih. tentang aja. Oke, ini ada nih, udah nih. Ya, Nih. mana, Bang? Aduh, tunggu. Di Lukas, sebentar. Lukas 19. Ya, Tunggu. Bukan. Sebentar. Sebentar ya, Pak ya. ya. Tetapi semua musuhku yang tidak mau aku menjadi, tunggu ya. Ini. Ayatnya mana sih ya? Sebentar ya. Saya lupa ini.
Nih dia nih ya. Eh, tunggu sebentar. Yosua. Oh, sebentar Pak ya. Aduh, pokok jadi hilang ini. Sebentar. Aduh, mana sih? Nih dia nih. Oh. Ayatnya itu di Demon, bukanya lama sekali. Di. Roma bukan? Coba baca. Oh. Oh, ini Lukas 19 ayat 27. Lukas 19 ayat 27. Itu Yesus berkata, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. 19, Pak. Hah? 19. Lukas 19 ayat 27. Ya, ini. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah di depan mata. Iya. Itu Yesus yang berkata, Pak. Di mana yang namanya kasihilah musuhmu? Ini kan kita tahu dulu artinya seteru ini. Seteru ini iblis, Bang. Iya. Kan kasih kan musuh bukan? Iblis musuh bukan? Iya, iblis musuh. Musuh. Kan tadi kan Anda mengatakan bahwa Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Gimana konsepnya, Pak? Ya, mana? Bingung nggak, Pak? Bingung kan? Karena konsepnya itu, Pak, itu kan semua serba doktrin. Pak, saya kalau mau dibilang saya lebih rajin gereja dulu, Pak. Tahun 2020 saya baru masuk Islam ini, saya paling rajin gereja. Bener, saya itu paroki 1 Yohanes 2. Saya bukan ini enggak, cuman kita membahas ini, ya kan? Kalau misalnya kita mau membahas apa namanya, tidak ada namanya saya kurang-kurangin, tidak ada yang namanya saya mau tambah-tambahkan, sesuai dengan apa yang tertulis. Gitu loh. Kita gini, kita mau bicara jujur aja antara Pak Spekol sama saya. Kita jujur aja. Kita jujur, kira-kira bagaimana? Kok ini kebanyakan umat Islam yang jalanin? Tadi Mbak Sugi juga mengatakan kenapa kok ini jadi umat Islam yang menjalankannya? Kok sepertinya kok apa yang dilakukan Yesus seperti orang Muslim? Sebenarnya yang Bapak lakukan itu semuanya, yang Bapak jalankan itu semuanya itu adalah ajaran-ajaran dari Paulus itu sendiri. Padahal Paulus pun tidak pernah bertemu dengan Yesus. Sedikit pun dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Iya, benar. Nah, sekarang Bapak mengatakan apa? Itu Yesus juga mengajarkan ajaran ini, apa namanya, kasihilah musuh. Bapak mengatakan bahwa apa namanya itu untuk membenarkan perempuan itu harus diampuni segala macam. Loh, Yesus katanya tidak berdosa, tapi di situ di ayat itu mengatakan barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah engkau melempar batu itu yang pertama kepada perempuan itu. Jadi begini, Itu Bang. Tunggu, aku ambil kesimpulan dulu, Pak. Akhirnya Bapak mengatakan bahwa ini karena Yesus mengajarkan
hukum kasihilah musuhmu, ya kan? Akhirnya saya kembalikan, Pak. Kata siapa? Itu doktrin. Ini buktinya Lukas 19 ayat 27 mengatakan bahwa akan tetapi semua seteruku yang tidak suka kepadaku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Oh, itu iblis. Iblis itu musuh atau tidak? Musuh. Katanya dikasihi. Harusnya Yesus ajarannya bahwa apa yang dilakukan iblis, kasihilah musuhmu, kasihilah iblismu, kasihilah iblis. Oh, enggak. Coba. Enggak. Ya, kalau kok enggak, kan kasihilah musuhmu. Coba gimana konsepnya? Kita bicara, kita jujur-jujuran aja. Nanti Bang Ben, iya. boleh Bang Ben lanjut ya, Jelaskan, soalnya ya. mau sholat subuh. Oke? Ya, oke, saya Di jelaskan. mute tuh, di mute. Enggak, jangan kemana-mana Pak. Masih ini. Tanggung. Gimana, Bang? Gimana coba? Ya. Coba dijelaskan Pak. Ya. Maksudnya kasihilah musuhmu. Seperti ajaran Yesus. Kasihilah musuhmu itu, misalnya orang tampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Orang berbuat kesalahan kepadamu, ampunilah dia 7 kali 77 kali. Artinya itu, Pak, itu kan banyak. Kalau 7 kali 77 itu 500 lebih. Artinya tak terhingga itu. Ampuni dia. Ya. Dan itulah yang orang Kristen itu, karena daging kan, secara daging susah itu untuk mau menjalani. Karena ini kita masih kedagingan. Terus masalah apa ini? Seteru ini tentang iblis. Jadi seteru yang tidak suka menjadi. Bapak bingung sendiri jawabnya, Yang- Pak. Bapak bingung sendiri jawabnya. Bapak akhirnya membawa hukum Yesus lagi, jika engkau ditampar pipi kanan, berilah pipi kirimu. Begitu. Ya. Saya bantah lagi nih, Pak. Pakai ayat lagi saya. Yohanes 18 ayat 23. Bisa dijawab, Pak? Jawab Yesus kepadanya. Yesus di situ ditampar, dia mengeluh, Pak. Bukan dikasih lagi pipi kanannya. Misalkan dia ditampar pipi kanannya, dia tidak memberikan pipi kirinya, tapi dia mengeluh. Bahkan dia memberikan sebuah pertanyaan. Kalau gitu, Yesus tidak konsisten apa yang diajarkan sama Yesus itu sendiri. Bapak mengatakan, tuh Yesus itu yang mengampuni. waktu dia dihadapkan Nah, oleh Yesus harusnya kalau walaupun apapun permasalahannya pada saat itu, ya kan, jikalau kata-kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tapi jikalau kata-kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Harusnya mau benar apa atau salah, jika engkau ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Kenapa Yesus mengeluh pada saat ini, itu? Bang, saya bukan Gimana? Yesus bukan ngeluh, maksudnya dia itu Loh. menjelaskan Loh, dia bahwa bertanya, Pak. apa, Kenapa lu tampar? bahwa apa salahku. Loh, itu mengeluh dong. Itu kan Iya, keluhan Yesus. Iya, maksudnya apa salahku sehingga Ya, keluhan bukan? Itu keluhan Yesus bukan? ya oke lah keluhan. Nah, ya, Makanya ini kan konsepnya Bapak yang bawa nih. Makanya saya bisa menjawab sesuai dengan dalil. Saya baca sesuai dengan dalil. Saya menjawab sesuai dengan dalil. Dari pertama Bapak ngomong, saya sesuai dengan dalil. Bapak langsung ngomong sampai akhir membawa, jika engkau ditampar pipi kanan, berilah pipi kirimu. Itulah ajaran Yesus sebenarnya untuk memberikan kasih segala macam bla 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 bla. Ya, tapi di sini di Yohanes 18 ayat 23, ya kan? Di sini Yesus mengeluh. Ayo, bagaimana ajarannya? Apakah Yesus tidak konsisten? Hah? nah dia kan cuma bertanya. Ya kan bertanya kan itu kenapa? Harusnya jika engkau ditampar pipi kanan, kasihlah pipi kirimu. Ya udah kan, Ya, mau itu salah memang- itu atau benar, pokok cuman Pak sama aja Pak, itu keluhan Pak. Iya, maksudnya dia tidak marah.
Nggak marah. Ya, tapi itu keluhan nggak? Menurut Bapak itu keluhan nggak? Iya, keluhan, oke. Tapi kan Oke, jadi terbantahkan ya ayat ya apa namanya ucapan Yesus. Nah ini contoh nih Pak, ya kan? Contoh nih, Bapak mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu sangat mengajarkan kasih, betul ya Pak ya? iya kasih, memang. Oh iya, coba lihat di bawah itu Yesua jalan kehidupan, nggak mau naik, tapi ngomongnya menghina Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad. Tadi saya menghina nggak? Nggak kan? Tapi apa? Coba orang Kristen, coba lihat, memberikan contoh buruk. Nah itu orang Kristen. Nah ini Gini Bang, kami tidak menghina Nabi Abang, tidak menghina. enggak, Cuman- ini saya ngomong. Abang mengatakan orang Kristen itu memberikan kasih, dia begini-begini, ya kan? Nah buktinya masih banyak orang masih menghujat atas Islam. Oh itu personnya, ya iya namanya tidak mengikuti ajaran kasih, namanya juga manusia, lah iya, makanya di situ apapun yang Bapak tanyakan tadi, apapun yang Bapak jawab tadi, saya menjawab sesuai dengan data dan dalil yang ada di Bible itu sendiri, dan Bapak tidak bisa membantah itu semua, dan Bapak semua mengakui semuanya itu, betul tidak? Akuin aja Pak, kita jujur-jujuran aja. Iya, Sekarang iya. konsep apa yang diajarkan sama Yesus yang sebenarnya? Iya, iya. Konsep apa yang diajarkan sama Yesus yang sebenarnya, Pak? Itulah kasih. Kasih. Yang mana kasih? Itulah yang saya ajarkan tadi. Loh, tadi kan sudah saya jawab sesuai dengan data. Menggenapi hukum Taurat itulah. Menggenapi hukum Taurat. Dia tidak membatalkan, tapi dia menggenapi. Tapi Tidak menggenapi. Tapi Paulus yang membatalkannya, Pak. bukan. Oh, bukan. Apa? Mau dibukain ayatnya, Pak? Apa yang bilang saja, Pak? Apa yang sampai Paulus membatalkan perbuatan apa? Kenapa? Perbuatan apa, Maksudnya Pak? Perbuatan apa? Ya, yang Bapak tahu. Enggak, saya nggak tahu, Pak. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak satu iota pun dibatalkan. Ya. Mau dia mati, mau dia tidak, itu tidak dibatalkan. Ya. Kan saya tanya, ajaran apa yang sebenarnya Yesus kasih? Bapak bilang ajaran kasih. Ya kan, kasihilah musuhmu. Ya. Tapi tadi saya katakan apa namanya di ayat yang lain bahwa di situ oh itu iblis. Bapak bilang begitu kan? Oh iya karena iblis musuh. Iya, musuh. Harusnya kasihilah iblisnya. Jangan Iya, kau iniin. iya. Nah, Iya. terus Bapak langsung ngomong, enggak, untuk perempuan tadi itu, enggak kalau saya gini Pak, kalau saya urutin Pak. Kalau perempuan itu jadi apa namanya bahwa Yesus memiliki apa namanya ajaran jika engkau ditampar pipi kanan berilah pipi kirimu. Nah saya juga kasih tahuin di situ bahwa Yesus mengeluh. Saya begitu kan? Itu sesuai dengan data dan dalil. Kalau menurut saya ajaran Yesus sebenarnya yang terutama, hukum yang terutama di Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal murnimu dan segenap kekuatanmu. Iya. Amin. Iya, Benar. iya. Terus? Yang jadi permasalahannya itu ya, yang tadi membunuh seteru itu. Bawalah dia kemari dan bunuh. Hukumnya apa? Apa ajarannya? Bahwa Yesus sendiri memerintahkan untuk kasihlah Tuhan Allahmu. Bukan Yesus. Yesus mengajarkan untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu, itulah. Ya itu kan waktu ya manusianya. Oh manusianya sekarang. Sekarang manusianya Pak. Gimana abang mutar-mutar nih? Loh, kok muter-muter Pak? Coba. Ya udahlah. Ya, muter-muter gimana Pak? Muter-muter gimana Pak? Nanti saya pelajari Pak. Hah? Coba buka, Bapak buka sekali aja Pak. Buka Yohanes 17 ayat 3 Pak.
Ya, entar. Habis itu kalau Bapak memang mau udahan nggak apa-apa. Coba buka dulu Yohanes 17 ayat 3. Ini adalah ajaran Yesus sendiri. Itu yang diingatkan oleh Yesus. Yohanes 17 ayat 3. Bentar ya. 17. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya, inilah manusianya. Apa manusianya? Oke, jadi semua yang dikatakan yang sepertinya kayak begini adalah manusianya. Tapi yang dilihat adalah mukjizat-mukjizat itu adalah Tuhannya, begitu ya Pak ya. Sampai dia dibangkitkan oleh Allah itu adalah manusianya, begitu ya Pak ya. Betul. Oh ya. Jadi Bapak lebih mementingkan bahwa ada dua peran Yesus ini di sini, begitu? Iya, manusia sejati dan Tuhan. Oke. Ya, tapi tadi Bapak sudah mengakui bahwa Yesus berdosa ya Pak ya. Oh, Apakah layak Tuhan? Loh, tadi mau saya bukakan lagi ayatnya Pak. Bang Andre. Ya. Bang Andre. Kayaknya perlu kopi Ya, ya. pakai Masako atau Royco ya. Apa? Enggak, tadi dia udah akuin ya kan. Sampai gue bukain Yohanes 17 ayat 3. Itu manusianya. Kan gampang, mudah sekali mereka mengatakan seperti itu. Apanya manusianya? Manusianya. Pada saat dia mati manusianya. Pada saat dia melakukan apa namanya mukjizat, itu Tuhannya. Coba Bang Ben, lanjut dulu Bang Ben. Nih. Bisa nggak Bang Ben? Lanjut aja. Silakan. Enggak, saya mau sholat subuh soalnya. Sama, di sini juga udah masuk, udah adan. ya udah, nanti aja lah ketemu lagi. Saya mau turun dulu Bang. Ya, Oh, mau pamit turun. dulu ya. Maksudnya nanti dulu Bang, sebentar aja, 10 menit, 15 menit aja. Enggak, kita terusin aja nggak apa-apa Bang. Lagi sudah jelas semua Bang. Oh, sudah jelas. Jadi Bapak mengakui ya, kesimpulannya Bapak mengakui pertama dari awal bahwa iblislah berjasa, Yesus mati. Ya, Bapak sudah mengakui iblis berjasa, Yesus mati. Dan Bapak juga sudah mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu keislaman, bukan kekristenan. Ya kan? Sesuai dengan apa yang tertulis di Bible itu sendiri. Ya, tradisi itu, tradisi. Iya, tradisi. Oh, zaman Yahudi gitu. Jadi Bapak lebih mengikuti tradisi Eropa yang zaman sekarang gitu. Iya. Intinya kan Betul. Pak, intinya yang landasannya ini, kepercayaannya itu dasar. Ya, Apa landasannya, Pak? itu. Ini Yesua debat sama saya deh, Yesua. Ayo naik sini, Yesua naik sama saya, debat sama saya, mau nggak? Ya, saya mau turun dulu Bang. Nanti. Yesua sini, naik sini yuk. Kapan ya? Ayo naik sini sama saya. Putra. Mantap nih. Kayaknya Malam-malam dia, ini. dia tadi ini yang sok-sok nantangin nih, Putra. Oke. Apa namanya? Bang Zul dulu sebentar. Saya sholat subuh dulu, Bang Zul. Oke, Ya. aman. Boleh bertanya dulu Bang.